atas segala berkat rahmat yang datangnya dari Tuhan yang kami nikmati sepanjang hari hingga malam hari ini. Kami boleh kembali berkumpul di dalam ruangan ini, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati acara kami pada malam hari ini, pembacaan firman Tuhan. Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati, mengurapi setiap kami, ya Tuhan. Lebih yang ambil pelayanan pada malam hari ini. Ajar kami serahkan di dalam tangan kuasa Allah. Kiranya Tuhan memimpin, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Siapapun yang menjadi pelayan-Mu malam hari ini, kami percaya Tuhan pakai lebih lagi, ya Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu. Dari awal, pertengahan, hingga selesainya acara kami pada malam hari ini, kami serahkan di dalam tangan kuasa Allah. Tuhan yang akan berbicara di dalam setiap hati kami. Tuhan yang akan menuntun setiap hati kami, berikan kami hikmat untuk bisa mengerti dan belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga selesainya acara kami ini, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih Tuhan, internet kami yang kami pakai pada malam hari ini, kami serahkan di dalam tangan kuasa Allah, jauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memimpin kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati teman-teman kami, saudara kami yang sudah ada di dalam ruangan ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam semua, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Pendeta Dedi Kurniawan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau sudah menikah dengan istri bernama Junita S. Sos dan memiliki 2 orang anak, yaitu Christopher Hosea Eugene, 25 tahun, dan Aiko Rodita Eugenia, 18 tahun. Pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Manajemen UPIDA pada tahun 1996, S2 Magister of Art STT Battle The Way pada tahun 2013, S2 Magister Teologi STT Battle The Way pada tahun 2015, S2 Magister Pendidikan pada tahun 2017 di Institut Kristen Borneo Balikpapan, S3 Teologia pada tahun 2018, Institut Kristen Borneo Balikpapan, Bethel Biblical Counseling Academy pada tahun 2022. Pelayan Ketua Cahaya Kasih Ministry Wakil Gembala GPI Persatuan BSD pada tahun 2020. Mentor Gembala-Gembala Cabang pada tahun 2021 hingga sekarang. Gembala Jemaat GPI Ekousia Agape Karawaci Benton Johnson UPH Karawaci. Pekerjaan beliau bekerja sebagai dosen tetap di Institut Kristen Borneo Balikpapan. Beliau juga menjadi dosen tamu di STT Tabha Batam dan juga dosen tamu di STT Labs Bekasi, serta menjadi pengajar di Cahaya Kasih Ministry. Baik, terima kasih untuk waktu kesempatannya Shalom Bapak Ibu semua yang ada di Zoom maupun Bapak Ibu yang menyaksikan siaran ini dari berbagai live YouTube ya. Senang sekali malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali episode pelajaran kita yang akan membahas tentang etika Kristen, khususnya secara spesifik malam ini kita akan membahas tentang etika di dalam pelayanan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang etika bisnis ya, bagaimana orang Kristen menjalankan bisnisnya. Kemudian ya kita sempat membahas tentang bivokasional ya, seorang hamba Tuhan yang merangkap jabatan ya sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai pebisnis atau seorang karyawan. Malam ini kita akan membahas tentang satu pembelajaran yang sangat penting sekali berkaitan dengan etika seorang hamba Tuhan atau kita semua orang-orang pilihan Tuhan ketika kita melayani. Nah, kata melayani tidak hanya kita melayani di dalam gereja, tetapi kita melayani juga di luar. Ingat kalau kita kembali kepada firman Tuhan bilang saudara dan saya adalah garam dan terang.
Artinya kalau garam itu adalah orang yang memberikan dampak pengaruh yang baik. Nah, pengaruh yang baik itu kita bisa tunjukkan lewat sikap, perbuatan, perkataan, pikiran kita ya kepada orang banyak, kepada orang umum ya. Nah, inilah yang sangat penting sekali supaya di dalam diri setiap anak-anak Tuhan ya sebagai hamba-hambanya yang melayani, kita perlu memahami dan mengenal apa itu etika di dalam sebuah pelayanan. Nah, baik untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk di dalam pembahasan slide yang pertama. Nah, etika dan etos dalam pelayanan. Jadi kalau etika pelayanan itu adalah nilai-nilai yang kita pegang ya untuk kita terapkan didasari kepada kebenaran Alkitab untuk kita melayani baik itu pekerjaan Tuhan, pekerjaan kita dan sesama kita ya di dalam aplikasi kehidupan kita. Itu yang dimaksud dengan etika di dalam sebuah pelayanan. Begitu. Kata pelayanan ini maka jelas sekali bahwa ini menunjuk kepada kita sebagai posisi sebagai seorang pelayan yang melayani ya, yang melakukan tugas-tugas yang kita terima, kemudian kita dipercayakan dan kita melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, kita akan melihat slide yang pertama di dalam penjelasan pada malam hari ini. Nah, di dalam etika, dalam menerapkan etika dan moral Kristen dalam tugas, diperlukan adanya satu etos, ya, satu etos atau moralitas etis sebagai penuntun kerja yang dapat dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, hamba Tuhan harus melihat dan mengambil tugas pelayanan sebagai anugerah Allah yang disikapi dengan penuh syukur, serta dilakukan dengan rendah hati, penuh semangat, serta bertanggung jawab. Nah, ini ayat firman Tuhannya tertulis saudaraku secara lengkap, walaupun kita karena waktu kita tidak buka satu persatu ayatnya, namun saudara bisa nanti bisa membuka ayat-ayat firman Tuhan seperti apa yang tertulis di dalam slide PPT kita. Yang pertama dikatakan, bahwa hamba Tuhan melihat dan mengambil tugas pelayanan sebagai anak. Artinya apa? Bahwa pelayanan yang kita terima hari ini itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat kita. Itu adalah pemberian yang diberikan kepada kita. Nah, sikap kita bagaimana? Yang pertama kita harus bersyukur. Menyadari bahwa ini adalah satu kepercayaan yang sangat penting yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Sehingga pelayanan ini harus kita jaga dengan baik, ya. Kita syukuri, ya. Makanya di dalam prinsip ini sebagai seorang hamba Tuhan jangan kita pernah bersungut-sungut, mengeluh, ya. Seberapa berat, berapa ringannya pelayanan kita dan beratnya, kita jangan menunjukkan ya persungut-sungutan atau ketidaksukaan dengan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita. Dan ingat di dalam pelayanan ini kita ya harus menunjukkan sikap yang rendah hati. Jangan memiliki sikap yang arogan, sombong. Seakan-akan pelayanan ini itu karena saya. Pelayanan ini karena kehebatan saya. Karena saya merasa dibutuhkan. Sehingga akhirnya timbul kesombongan rohani yang muncul dalam diri kita. Nah, sehingga ketika kita melihat kepada orang lain, kita selalu menyepelekan pelayanan orang lain. Misalkan, kalau saya misalkan sebagai seorang WL, ketika saya dipercayakan melayani, maka itu adalah sebuah kebanggaan buat saya. Namun, ketika saya melihat orang lain melayani, ya sebagai WL yang sama misalkan dengan saya panggilannya, saya menilai WL yang saya lihat ini adalah WL yang sebenarnya jauh di bawah saya. Mungkin bisa memberikan penilaian-penilaian yang akhirnya agak negatif. Wah, nggak sehebat saya. Wah, dia mah begini, begini, begini. Nah, ini yang tidak boleh. Sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus menghargai siapa yang melayani di atas mimbar. Apa yang dia layani. Ya. Dan siapa pelayanan ini dia berikan. Nah, sehingga karakter rendah hati ini, itu harus kelihatan nampak menonjol dari setiap pribadi hamba Tuhan. Nah, saudara bayangkan bagaimana ketika seorang hamba Tuhan yang melayani, ya dikuasai dengan kesombongan. Pelayanannya tidak bisa menjadi berkat. Itu yang pertama, so pasti. Yang kedua adalah bagaimana saudaraku, ya orang akan bersimpati melihat dia ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, jadi sulit untuk dia menjadi berkat buat orang lain kalau didasari dengan sikap yang sombong, merasa dibutuhkan, merasa paling hebat sendiri. Ya, yang kedua harus penuh dengan semangat. Penuh semangat ini adalah antusias. Ya. Semangat. Ya, jangan pernah menolak-nolak pelayanan. Beberapa orang, ya mohon maaf saudara, kadang-kadang menolak pelayanan itu karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ada yang menolak pelayanan-pelayanan karena memang pelayanannya gerejanya adalah gereja yang tidak terkenal, gereja yang kecil. Sementara dia menganggap dia adalah WL yang hebat atau hamba Tuhan yang banyak dikenal. Sehingga hanya menerima
ya standar-standar gereja-gereja tertentu. Nah ini nggak boleh begitu, ya nggak boleh. Nah kita harus menerima semua pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Ya, itu adalah sebuah kehormatan. Sama, ya kita melayani di gereja besar, gereja kecil, bahkan di kampung sekalipun, bahkan di pedalaman sekalipun, ya kita harus tetap punya rasa semangat yang tinggi. Jangan ketika melayani di gereja besar itu berkhotbah atau ya hamba Tuhan berkhotbah berapi-api begitu ya. Ketika ada di sebuah daerah di gereja yang kecil tidak ada semangatnya, ya menunjukkan sesuatu yang tidak ada gairah begitu. Nah, bagaimana saudaraku, jemaat merasa terbangun imannya kalau melihat seorang hamba Tuhan ketika dia berkhotbah begitu. Kayak ada mau tidak mau begitu. Ada rasa tidak semangat yang seperti biasanya, ya. Nah, ini nggak boleh. Dan yang kedua, setiap pelayanan kita ini harus kita pertanggungjawabkan. Pertama di hadapan Tuhan. Itu yang paling utama. Dan yang kedua, kita bertanggung jawab kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Mendisiplinkan diri kita sendiri di dalam pelayanan. Dan yang ketiga adalah kita bertanggung jawab terhadap gereja atau tempat di mana kita diundang untuk melayani. Yang keempat, kita bertanggung jawab di lingkungan sosial kita di dalam melayani begitu. Karena ketika kita di lingkungan sosial juga kita melayani. Ada tugas-tugas yang kita kerjakan di lingkungan sosial misalkan seperti itu. Nah, itu tidak bisa kita tinggalkan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, hamba Tuhan harusnya melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran bahwa tugasnya adalah pengabdian kepada Tuhan. Sehingga setiap orang yang dilayani merasa tersentuh secara berkualitas. Ya, ingat melayani didasari pengabdian. Melayani bukan untuk cari pujian. Melayani itu bukan karena mendapatkan pengakuan, legitimasi. Saya nggak suka ya menyebut ada hamba Tuhan besar, ada hamba Tuhan menengah, kecil begitu. Dari mana itu? Sebutan dari mana? Semua hamba Tuhan itu sama di mata Tuhan. Jangan berpikir dengan gereja yang besar dia disebutkan gereja hamba Tuhan besar. Gereja yang menengah disebut hamba Tuhan menengah. Gereja yang perkampungan, gereja pedalaman disebut hamba Tuhan kecil. Nggak ada istilah begitu. Tidak ada penggolongan-penggolongan, pengelompokan-pengelompokan hamba Tuhan di dalam iman Kristen. Tidak ada di Alkitab yang mengatakan demikian. Tidak ada. Kalau nabi besar, ya karena dari tulisannya dia buat. Gitu. Tetapi kalau hamba Tuhan yang besar ini tidak ada, saudara. Semua sama. Makanya kita harus punya paradigma, konsep yang benar, ya, dalam kita memandang hamba Tuhan. Contoh, sekarang terjadi fenomena. Kalau ada hamba Tuhan X misalnya, dia hamba Tuhan yang terkenal, itu gereja penuh. Tapi kalau misalkan tidak ada hamba Tuhan itu gereja menjadi sepi lagi. Satu, ini adalah sebuah fenomena di mana jemaat mulai mengkultuskan manusia sebagai sosok figur yang dianggap itu baik, sempurna dibandingkan dengan yang lain. Begitu. Mungkin karena ada hal-hal yang dia nilai ada sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Betul, kita harus pahami. Gaya khotbah misalkan, saya bicara soal pengkhotbah. Gaya pengkhotbah itu beda-beda. Bagaimana dia bisa menghidupi dan menjiwai dan bahkan menyampaikan ya cara dia berkhotbah begitu. Dan setiap cara penyampaian khotbahnya belum tentu semua orang juga bisa nerima. Ada khotbah yang lucu, dari awal lucu terus saudara. Tapi esensi firman yang disampaikan itu tidak dapat. Ada sebagian yang suka karena lucunya itu. Tetapi ada yang tidak suka karena apa yang disampaikan dari firman Tuhan. Sementara kalau mereka sadari, jemaat yang sekarang ini, bukan sekarang, maksudnya jemaat kebanyakan menyadari bahwa ketika ada di gereja yang mereka dengar adalah bagaimana firman itu disampaikan. Kemudian ada pribadi yang membuat, yang menyatakan firman itu, dan itu adalah bercerita tentang Yesus sebagai sosok figur pribadi yang memang harus disampaikan, yang menjadi penguat bagi jemaat di gereja. Bukan hal-hal yang lain. Ada yang berbicara tentang filsafat, ada yang berbicara tentang politik, mimbar gereja dipakai, apalagi jalan-jalan tahun politik seperti ini. Ya, jadi jangan seperti itu. Nah, untuk jemaat, ya, jangan ada pengkhususan kepada hamba Tuhan. Jangan membeda-bedakan. Itu semua hamba Tuhan sama. Ketika dia ada di mimbar yang sama, itu firman Tuhan adalah firman Tuhan yang keluar dari Tuhan yang sama. Dan itu harus dihormati, harus diterima dengan baik. Ya, kalau kita sudah lihat figur, nah ini makanya celaka. Jadi kita nggak respect sama hamba Tuhan yang lain. Nah, hati-hati dengan hal yang demikian. Bisa menjumuskan kita, bisa menjatuhkan kita untuk kita mendiskreditkan hamba Tuhan yang lain. Mudah mengkritik hamba Tuhan yang lain. Banyak beginilah, begini, begitu, dan seterusnya. Seakan-akan kita punya jagoan, kita punya backing. Nggak ada, Kristen nggak ada seperti itu. Kita harus punya etika di dalam kita menghormati apa atau siapapun yang disebut dengan pendeta, hamba Tuhan, penginjil. Begitu. Yang dipakai dan yang dipercayakan Tuhan ketika hari itu dia menyampaikan firman. Nah, kita sebagai jemaat harus pegang itu. Etika kita untuk kita menghargai hamba Tuhan harus kita buktikan. Tidak ada prinsip mengutamakan yang satu dan merendahkan yang lain. Tidak berlaku. Ya. Dan ini adalah sebuah pengabdian.
Nah, saya sedih ketika ada pelayan-pelayan yang mengaku hamba Tuhan, tetapi mereka di dalam pelayanannya itu mereka pasang tarif. Mereka bilang, "Pak, kalau saya pelayanan di tempat ini, kami punya fasilitas, kami punya standar-standar tertentu. Satu, pemusik dari kami bawa 5 pemusik, WL dari kami," begitu. Nah, kemudian kami biasa kalau melayani sekian waktu, misalkan kalau berkhotbah biasa Bapak dikasih sekian, kasih sekian begitu. Waduh, Bapak Ibu, ini kalau menurut saya nih, ya ini pendapat pribadi saya, nggak apa-apa ini disiarkan di YouTube. Nggak apa-apa, kita berbeda pandangan ya. Bapak Ibu setuju dengan saya, tidak setuju tidak apa-apa. Menurut saya pendeta yang kayak begini jangan diundang. Jangan diundang lagi. Kita membiarkan dia rusak, ya, merusak prinsip etika di dalam pelayanan. Bahwa pelayanan itu bukan untuk kita, not for me, tetapi untuk Tuhan. Kita kembalikan untuk itu. Kita mengabdi buat Tuhan. Begitu. Siapa yang kita layani? Manusia, kitanya, egonya kita pribadi ini, atau Tuhan? Begitu. Ya, ayo kita melayani benar-benar murni, jujur. Jadikan sebuah kehormatan ketika kita diundang melayani. Saya mau saksikan sedikit. Waktu saya pertama kali diundang melayani oleh Pak Daniel, itu sebuah kehormatan banget buat saya. Saudara, saya tidak punya ember apapun, ya termasuk untuk mau dikenal, ya banyak pengikut, kemudian diacungi jempol dan seterusnya. Saya tidak pernah ada punya demikian. Saya menyadari bahwa hidup ini adalah proses pembelajaran. Setiap hari kita belajar. Walaupun saya pengajar, saya juga banyak belajar dari pengajar-pengajar yang lain. Kenapa? Karena kita saling memperlengkapi. Kita bisa mengerti, memahami semua, ya. Apapun yang kita pelajari misalkan berkaitan dengan studi, misalkan studi teologi, kita tidak mungkin bisa menguasai semua. Ada bagian-bagian tertentu yang dipercayakan di bidang pengajaran misalkan. Ada pengajaran A, B, dan C. Saya bisa di A misalkan. Tetapi saya tidak menguasai betul di B, maka saya belajar. Jadi apa yang kita mesti sombongkan? Tidak ada. Dan harus kemana kita melayani? Kepada Tuhan. Makanya jadikan sebuah panggilan pelayanan itu sebagai sebuah kehormatan. Pengabdian kepada Tuhan. Bukan mengabdikan diri kita sendiri. Ya, bukan orang minta mengabdikan kepada kita. Kita ini seakan-akan menjadi bos. Tidak ada. Buang mentalitas bos di dalam dunia pelayanan. Sekalipun Anda betul Anda adalah bos, ya, Anda punya kedudukan yang hebat, ya, baik itu di perusahaan maupun di masyarakat. Ketika Anda masuk ke dalam dunia pelayanan, Anda adalah hamba. Hamba, ya, di sini saya tegaskan lagi hamba, bukan siapa-siapa. Bos hanya satu, Yesus Kristus, Tuhan yang kita layani. Begitu. Jadi hati-hati nih dalam organisasi. Jangan merasa kita paling dibutuhkan, kita paling hebat. Ingat organisasi harus mengutamakan. Misalkan Shema Adonai. Shema Adonai ini misalkan organisasi, ya, organisasi anak-anak Tuhan yang membangun komunitas pelayanannya, penyampaian kebenaran firman Tuhan lewat media supaya banyak orang mendengar, mendapatkan pencerahan, kemudian tahu tentang kabar baik, kemudian bertumbuh karena lewat pengajaran-pengajaran tersebut. Berarti ini berbicara tentang apa? Ini keutuhan organisasi. Jadi organisasi ini menjadi apa? Menjadi satu prioritas. Jangan seakan-akan ketika kita sudah ada di dalam pelayanan itu, entah itu sebagai pemimpin, entah itu sebagai pengurus apa-apalah namanya begitu, kemudian ada orang yang muncul secara pribadi menganggap bahwa dia paling penting, dia paling berjasa. Nggak bisa begitu. Kita harus sadar bahwa kita ada di sini itu kerja tim, kita unity bersama-sama. Yang kita layani adalah sebuah pengabdian untuk apa? Untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah. Setelah itu dampaknya kepada siapa? Dampaknya kepada sesama. Nah, ini poin kedua yang harus kita pahami. Apalagi hamba-hamba Tuhan begitu ya. Jadi jangan merasa bahwa pelayanan kita ini adalah satu pelayanan yang memang karena kualitas kita, karena kita banyak pengikut, kemudian orang kita paksa untuk menjadi pengabdi buat kita. Kita ini menjadi bos. Buang mentalitas bos. Nggak berlaku di sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, hamba Tuhan haruslah mengambil keputusan dan menetapkan setiap kebijakan penuh kesadaran bahwa ia bertanggung jawab kepada Tuhan, gereja, dan masyarakat. Sehingga ada kearifan dalam setiap langkah yang diambil. Nah, ini keputusan itu penting. Setiap keputusan itu mengandung risiko. Ya. Jadi kalau saudara terjun di dalam pelayanan, bukan pelayanan tidak ada risiko. Ada pelayanan. Di dalam setiap pelayanan yang kita terima, kita jalani. Risiko selalu ada. Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang bijak. Hidup kita sebagai hamba Tuhan yang melayani, yang hari ini ya saudaraku, kita perlu banyak pertimbangan-pertimbangan. Jangan kita meninggalkan pertimbangan itu. Ya, kita Amsa mengajarkan kepada kita betapa pentingnya pengambilan keputusan didasari pada pertimbangan. Supaya kita tidak salah melangkah, supaya kita tidak tersesat dengan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya kita putuskan dengan secara emosi, dengan secara kemampuan manusia. Ingat ya, di dalam etika pelayanan, sekali lagi, hikmat Tuhan itu sangat menentukan. Ya. Jadi bagaimana caranya?
jadilah pemimpin atau kita hamba Tuhan yang bijak. Ketika ada keputusan-keputusan yang perlu kita ambil, maka kita perlu melibatkan orang-orang yang memang terlibat di dalamnya, gitu. Ya, ambil kebijakan ini sebagai sebuah kesadaran yang paling utama. Disadari manfaatnya, disadari bahwa ini adalah untuk menjadi sebuah pelayanan yang menjadi berkat. Tanggung jawabnya kepada Tuhan. Ya, bukan sekedar cuma aktivitas belaka. Ya, ingat kita melayani ini bukan sekedar sebuah rutinitas karena mengisi waktu. Jangan jadikan itu. Ke gereja juga begitu. Ya, kita ke gereja menerima panggilan sebagai pelayan Tuhan, menerima tugas sebagai seksi ini, ketua bidang ini, ketua bidang itu, ya karena mungkin hanya sekedar pengen ada nama yang disebut di dalam seksi kepengurusan begitu. Tetapi pada dasarnya, tujuan utama daripada keputusan yang kita ambil ini sebenarnya adalah betul nggak kalau kita ambil keputusan ini, kita terima keputusan ini adalah satu keputusan yang memang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh gereja misalkan, oleh komunitas kita misalkan, atau tidak. Kalau memang itu tidak, saudaraku, lebih baik saudara tidak mengambil keputusan untuk misalkan ada di kepengurusan itu, tetapi Anda ada di belakang untuk mensupport. Dibandingkan Anda tidak maksimal di sana. Jadi ketika kita mengambil sebuah keputusan, maka keputusan kita itu adalah pertimbangan yang sangat penting itu dari berbagai sisi. Ya, jadi jangan itu dari kesibukan misalkan bisa kalau Anda tentunya sebagai seorang pekerja juga. Makanya berapa banyak di antara beberapa pelayan, misalkan ada komitmen ketika menjadi pelayan Tuhan harus wajib ikut doa pekerja misalkan. Tetapi dia tidak bisa ngikut terus begitu. Nah, seharusnya ketika dia diminta misalkan atau dipercayakan, Pak bisa nggak melayani nanti di bidang ini begitu. Kalau dia tahu sebenarnya posisi dia ini sibuk, orang yang sulit bagi waktu, sebaiknya nggak usah ikut begitu. Kenapa? Nanti akan mengecewakan gitu. Ya, nanti juga tidak menjadi berkat bagi jemaat dan juga bagi pengerja yang lain. Nah, ini etika yang harus dipegang begitu. Jangan sampai nanti nama kita juga tidak baik, gitu ya. Nama kita tidak baik. Cuman asal menang nama aja ada di situ begitu. Pelayanannya nggak maksimal. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat kita lihat. Hamba Tuhan harusnya menetapkan prioritas berdasarkan pertimbangan yang matang atas kepentingan, kegunaan, serta kelayakan dan kesediaan yang perlu untuk melakukannya. Ya, prioritas itu penting. Saya selalu bilang, prioritas utama di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya adalah menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang utama itu ya. Bukan hal-hal yang lain. Jadi kalau kita menempatkan prioritas kita itu Yesus ya sebagai prioritas utama, maka fokus-fokus yang lain itu adalah nomor berikutnya. Begitu. Bukan berarti misalkan kalau kita melayani Tuhan kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh bisnis, kita tidak boleh sekolah, bukan seperti itu. Ya Tuhan nggak mau juga seperti itu. Tetapi didasari pertimbangan bahwa prioritas yang utama ini tidak boleh bergeser menjadi prioritas yang berikutnya. Ya, kalau kita mempertimbangkan dengan pertimbangan yang matang, ya, saudara akan bisa memahami, ya, ada sesuatu apakah yang saudara nanti kerjakan prioritas ini, ya, itu layak nggak? Kalau saudara prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan saudara sebagai prioritas yang pertama, sebenarnya ini layak nggak ditempatkan menjadi sesuatu yang paling utama? Saya mau katakan itu sangat layak dan sangat layak. Kenapa? Karena apapun yang kita terima hari ini itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan. Termasuk kuliah kita, pekerjaan kita, apapun juga itu dari Tuhan kepercayaannya. Nah, pertimbangan yang matang juga ini diperlukan di dalam organisasi. Pertimbangan yang matang ini adalah berdasarkan apa yang menjadi tujuan yang paling penting dahulu. Itu yang harus diutamakan. Jangan kita berpikir tentang satu prioritas yang resikonya misalkan terlalu besar gitu, kemudian menjadi prioritas utama. Jangan, ya selalu ada analisa. Jadi poin keempat ini mengingatkan kepada kita hamba Tuhan itu juga harus punya prioritas. Apa yang dia mau kerjakan? Pelayanan mana dulu yang mau dimulai? Ketika dia menjadi seorang gembala, maka dia melihat. Ada observasi yang dia lihat. Jemaat saya, gereja saya apa yang perlu dahulu dibutuhkan di dalam mengembangkan pelayanan. Nah, itu yang harus dibuat sama dia. Prioritas 1 ini, prioritas 2 ini, prioritas 3 ini, 4 ini, 5 ini. Begitu. Nah, bagaimana dia menyusun prioritas? Kalau dia sebagai seorang pemimpin, tentunya tadi saya bilang, kalau itu organisasi, maka tidak bisa dia mengambil keputusan sendiri. Dia harus melibatkan tim untuk menentukan prioritas. Sebab kalau nanti dia mengambil keputusan tidak secara tim,
nanti dia akan menjadi orang yang dipersalahkan, gitu ya. Jadi ketika misalkan kita menempatkan prioritas itu didasari keputusan bersama dan kesepakatan, maka itu akan menjadikan sebuah eh, kekuatan dalam sebuah tim dalam mengembangkan atau mencapai sebuah tujuan. Nah, yang kelima, hamba Tuhan harus mewujudkan sikap, ya, mewujudkan sikap yang bagaimana? Tentunya sebagai sikap yang baik, ya. Tentunya sebagai sikap yang baik itu ditunjukkan di dalam integritas kita sebagai orang yang betul-betul semakin kita memahami kebenaran Tuhan, semakin kita menghidupi firman Tuhan, maka sikap kita akan kelihatan sikap yang berbeda begitu. Ya, ada kewibawaan yang kita miliki, ada ketegasan di sana, ya. Ada tanggung jawab di sana yang ditunjukkan kepada setiap jemaat bahwa kalau dia dipercayakan menjadi sebuah pemimpin, ya, maka sikapnya itu harus ditunjukkan dalam tanggung jawab yang besar. Gitu. Jadi nggak boleh masa bodoh nih hamba Tuhan, ya. Jadi jangan cukup puas juga dengan pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai. Misalkan dari poin yang keempat, prioritas sudah tercapai. Kemudian dia puas di sini, ya. Kemudian sudah cukup buat dia. Kemudian dia merasa udah kita harus jadikan sikap yang lain sebagai prioritas berikutnya begitu. Ya, jangan ya kita harus tetap melihat bahwa apa yang pencapaian itu perlu kita tingkatkan kembali. Ini berbicara tentang sikap, ya termasuk di dalam memutuskan hal-hal yang sangat penting, begitu. Nah, menjadi seorang pemimpin juga jangan ibaratnya itu pelin-pelan, ya. Jangan terkesan arogan juga, begitu. Tetapi mari menjadi pemimpin yang pemikir, visioner, kemudian juga demokratis. Ya, ini penting banget di dalam organisasi. Cuma kalau cuma mengandalkan aroganisme, wah ini repot. Ini pelayanan dunianya, dunia pelayanan ya. Yang kita bangun adalah spiritual jemaat untuk semakin bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan. Kata dan tindakan dalam kebenaran dan kebaikan ini harus sama, sejajar, sinkron ya. Kemudian sikap ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dalam hubungan dengan atasan. Lihat kalau saudara bawahan dengan atasan saudara harus baik ya. Saudara harus punya hubungan eh, bottom up dan ke bawah ya, itu saudara harus sama baik ya. Terbangun satu relasi. Nggak usah sungkan dengan atasan. Ya jangan musuhi atasan, dan atasan juga dia harus memberikan sikap hormat kepada bawahan yang dia pimpin. Di dalam dunia gereja, saudaraku ya, seorang atasan dia adalah sebagai mentor. Dia ini juga kadang adalah sebagai bapak rohani kalau dia gembala. Jadi lihat kalau dia perannya sebagai bapak rohani, maka yang di bawah dia adalah anak-anak rohani dia. Ingat, ini bukan bapak dunia, ini bapak rohani. Ya, bukan berarti hanya faktor ketegasan saja. Kalau bapak dunia mungkin faktor ketegasan yang diutamakan. Tetapi di dalam faktor rohani ada ketegasan dan kelembutan di sana. Lalu harus penyimbangan. Gitu. Jangan ada laporan pembiaran dari atasan ketika anak buahnya salah. Gitu. Dan jangan sampai sebagai atasan Anda menegur anak buah Anda ketika itu salah, itu di depan umum. Memaki-maki yang menunjuk ya. Jangan seperti itu. Ingat, Anda nih ya bukan pemimpin sekuler. Bahkan pemimpin sekuler pun tidak begitu. Ada pemimpin sekuler yang bijak. Ketika anak buahnya salah dipanggil ke kantor. Nanti kamu ketemu saya di dalam kantor. Saya mau bicara sama kamu. Begitu. Ada nggak pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin rohani yang seperti itu, yang arogansinya itu tinggi dan kuat sekali? Ada yang begitu. Makanya jemaat nggak betah di gereja itu. Begitu. Mereka terasa selalu salah sedikit tertuduh dihakiminya lebih daripada porsi yang dia lakukan. Ya, yang ini nggak boleh dari atasan. Sisi bawahan begitu. Bawahan nggak boleh menjelek-jelekan atasan. Nggak boleh bercerita, wah ini orangnya begini nih, ini begini begini. Anda punya persepsi Anda kubur itu, ya. Karena persepsi atau tafsiran Anda tentang pemimpin Anda belum tentu benar. Kalaupun itu benar, saudara-saudara tidak perlu untuk sampaikan itu. Untuk apa tujuannya? Tidak penting begitu. Karena yang kita lihat adalah keutuhan organisasi dan kekompakan. Ini yang sangat penting begitu. Ya, skop yang lebih luas. Siapa anggota yang kita pimpin? Bagaimana seorang atasan dengan bawahannya yang sama-sama pengurus, misalkan ribut, begitu. Apa yang menjadi contoh buat anak buah yang lain? Nggak bisa menjadi contoh, ya. Nah, ini yang harus kita pelajari. Ini berkaitan dengan pelajaran juga tadi mungkin ada pengajaran atau pelajaran yang lain yang pernah Bapak Ibu terima yang berkaitan dengan leadership, vision leadership ya. Ini berkaitan banget nih, ya. Nah, kemudian ya, sikap harus diwujudkan. Sikap ini haruslah diwujudkan hamba Tuhan secara konsisten dalam kata dan perbuatan kapan saja serta di mana saja. Sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Jadi tidak manis-manis di gereja, di luarnya itu berbeda.
Makanya selalu diingatkan tuh di gereja bahwa dunia ini panggung sandiwara. Jangan bawa panggung sandiwara ke dalam gereja, ya. Jangan jadikan kita aktor-aktor yang pintar sekali acting, ya, memainkan peran yang sangat penting di gereja, tetapi di luarnya itu berbeda. Kalau artis boleh seperti itu, dia memainkan peran antagonis, tapi sebenarnya di luar dia nggak seperti itu. Berbeda, terbalik begitu dengan peran yang dia mainkan. Nah, saya berharap di dalam dunia pelayanan tidak ada aktor aktris ya yang memainkan perannya, peran yang sangat baik semua, peran yang sangat lembut semua, tapi di luarnya itu berbeda. Nah, ini yang nggak boleh. Ingat di dalam etika pelayanan dikatakan bahwa apa? Sikap orang yang melayani, termasuk juga hamba Tuhan, dia harus konsisten, sama begitu, ya, sama di dalam mata, ngomongnya sama, baik, sopan santun, ya, perbuatannya bisa jadi contoh, ya, bisa menjadi teladan, ya. Dan itu tidak hanya di gereja, ternyata di luar juga begitu. Di masyarakat dia diterima, di gereja apalagi, ya. Dia dicintai oleh orang-orang yang dia pimpin, gitu, ya. Sehingga orang melihat kalau orang udah menjadi Kristen berubah total tuh ya, enak ya jadi orang Kristen. Nah itu hidupnya menjadi berkat. Nah itu poin yang kelima. Sekarang kita masuk di dalam etika dan kode etik hamba Tuhan. Nah ini kita masuk kode etik. Kode etik atau aturan-aturan yang harus kita pegang di dalam dunia pelayanan, begitu. Nah, kalau saya pakai kata hamba Tuhan ini, saya mengatakan semua bahwa kita semua adalah hamba Tuhan, ya. Bukan hamba Tuhan ini hanya kepada pendeta. Beda, ada etika kependetaan. Lain lagi, kami di GBI pegang etika kependetaan. Saya tidak perlu sampaikan etika kependetaan karena ini punya sinode kami, begitu. Dan yang saya sampaikan adalah bukan ruang kependetaan, ya, tapi ruang pengajaran. Berbeda dengan hal-hal yang berkaitan teknis dengan aturan-aturan di dalam sinode, ya tentunya. Karena kan kita lintas sinode ini. Makanya saya sampaikan yang secara umum saja. Makanya istilah hamba Tuhan itu bukan untuk pendeta, tetapi untuk kita semua. Orang-orang yang melayani Tuhan. Nah, kode etik hamba Tuhan ini haruslah memperhitungkan penyentuhan aspek-aspek kehidupan. Ya. Jadi pelayanan identik dengan aspek-aspek kehidupan. Kehidupan siapa? Kehidupan yang kita jalani. Setiap kita punya aspek-aspek kehidupan yang berbeda yang kita jalani. Ada yang sebagai pedagang, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai seorang TNI, ada yang seorang dokter, ada seorang ini, ada. Dokter pun punya etika yang disebut dengan etika medis. Etika guru pun ada, etika mengajar. Semua kita tidak lepas hidup kita daripada etika, begitu. Nah, ini hebatnya. Ketika kita ada di dalam posisi bivokasional misalkan, saya sebagai seorang dokter misalkan, atau saya sebagai seorang guru kan, saya ada etika yang saya pegang, etika guru. Tetapi ada etika yang di atasnya lebih tinggi lagi. Etika apa? Etika pelayanan, etika Kristen, yang bersumber daripada kebenaran di atas segala kebenaran, yaitu Alkitab yang kita pegang. Berarti secara tidak langsung saya pegang sudah jelas dengan profesi saya dan juga status kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, kita juga pegang etika yang didasari oleh Alkitab sebagai sebuah aturan-aturan norma yang berlaku di dalam kehidupan kita. Berarti kita pegang dua tuh. Tetapi ada lagi etika yang lain, yaitu etika bermasyarakat. Nah, berarti hidup kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan etika. Ya. Nah, ini saudaraku ya, maksudnya begitu ya. Jadi kode etik hamba Tuhan memperhitungkan penyentuhan aspek-aspek kehidupan karena memang dia sejalan dengan apa yang kita kerjakan sehari-hari berkaitan dengan rutinitas gitu. Kemudian yang pertama dikatakan di dalam etika pelayanan dan kode etik hamba Tuhan ini, satu, hamba Tuhan dan kehidupan moral pribadinya yang bersih di hadapan Tuhan. Ya, jadi harus bersih, moralitasnya harus baik, begitu. Ya, bagaimana Pak Bu, hamba Tuhan itu? Ya, tentunya namanya moralitas, ya, moralitas itu yang harus dijaga dengan baik. Makanya selalu saya bilang bisa banyak faktor menyebabkan seorang hamba Tuhan itu jatuh, karena hamba Tuhan itu bukan superman, ya, bukan hebat, tidak sempurna, banyak kekurangannya, sama lah, ya, sama dengan kita pada umumnya begitu. Sebagai manusia yang lemah dengan segala keterbatasannya. Jadi memang moralitas ini sangat penting kita ingatkan bahwa yang pertama ini bagaimana moralitas itu menjadi sebuah ukuran daripada seorang hamba Tuhan untuk bisa memperlihatkan itu kepada banyak orang di dalam dirinya. Ya, jadi harus dijaga banget, jangan sampai akhirnya moralitasnya itu hancur atau rusak. Ya, diam-diam suka main judi misalkan begitu ya. Suka taruhan bola, tapi di satu sisi melayani. Ada dulu hamba Tuhan, hari Minggu dia pelayanan ke gereja begitu, hari Sabtu ngadu ayam, Saudara. Ya, ngadu ayam begitu. Bagaimana moralitas hamba Tuhan seperti ini begitu? Pak, bagaimana kalau hamba Tuhan dulu misalkan mantan orang yang
ada di dunia gelap misalkan, ya, kemudian dipanggil menjadi hamba Tuhan, itu beda, lain cerita. Lain cerita, saudara, itu tidak perlu dibahas, begitu ya. Itu berbicara tentang proses pertobatan dan dia dipilih Tuhan untuk menjadi hambanya. Itu berbeda, tapi ada hamba Tuhan yang memang sekian lama dia berstatus hamba Tuhan, tetapi di tengah jalan kehidupan moralitas enggak baik, begitu ya. Seringkali jatuh bangun di dalam masalah-masalah ketidakkekudusan misalkan seperti itu. Wah, ini berbahaya nih kalau udah model-model kayak begini. Ya, jadi ini hal pesan penting yang harus kita ingat ya. Hati-hati begitu. Dan ia juga harus penuh dengan roh. Ini berbicara tentang hubungan pribadi dia dengan Tuhan. Ya, penuh dengan roh, ya, kepekaan roh dia miliki begitu ya. Nah, di dalam hubungan dia dengan Tuhan, ya, dia bisa menjadi orang yang bisa memberikan sebuah apa? eh, Bukan cuma sekedar contoh-contoh teladan, tetapi bisa menjadikan figur yang sangat tepat dibutuhkan, ya, bukan hanya oleh gerejanya, tetapi mungkin dalam hal yang lebih luas lagi. Ya, kalau dalam keluarganya sudah pasti begitu. Tetapi mungkin ya misalkan di gerejanya dia dengan sesama rekan gerejanya, di dalam dunia pelayanan dia bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Nah, itu sangat diperlukan sekali. Karena dekat kepekaan roh inilah yang perlu untuk dia miliki, untuk dia membangun orang-orang yang dia pimpin. Ataupun kalau dia sebagai kepala rumah tangga, dia pakai untuk membangun kerohanian daripada anggota keluarga yang dia pimpin. Yang kemudian memiliki integritas yang tentu terhadap diri sendiri. Ya, integritas ini ya sesuatu yang konsisten. Ya, berbicara tentang apa yang dia pelajari, kemudian dia putuskan, dia lakukan, ya itu sejalan, selaras. Ya, kurang lebih sama dengan tadi bagaimana belajar tentang membangun sebuah poin yang kelima tadi. Ya. Kemudian dikatakan bahwa di dalam hubungan secara rohani, kemudian di dalam segala aspek sosial, berkaitan dengan orang lain. Kemudian berkaitan dengan ekonomi. Ya. Tingkat ekonomi berbicara tentang apa yang berkaitan dengan kebutuhan. Ya. Mungkin juga berkaitan dengan pekerjaan, bisnisnya dia. Dan kerja. Kerja ini berbicara tentang dua hal. Profesi yang dia jalani sebagai hamba Tuhan, atau kita sebagai hamba Tuhan, yang kita melayani di gereja dan juga di marketplace. Jadi ini sangat penting ya, memegang moralitas. Yang kedua, hamba Tuhan dalam hubungan dengan rumah tangganya harus bersih, moral dan harmonis di hadapan Tuhan sesama anggota keluarganya dan masyarakat. Jadi lihat tujuannya buat apa. Kekristenan kita ini sedang dinilai di luar. Kekristenan itu bukan berarti hanya untuk kalangan kita, tetapi kekristenan itu buah-buahnya itu kelihatan di luar, ya. Di mana kita ada di sana, ya, itu kita akan menjadi sebuah cerminan, contoh yang baik buat lingkungan masyarakat kita, di mana kita berada. Tidak hanya berkaitan dengan tempat tinggal, tapi juga berbicara tentang misalkan keluarga besar, famili satu dan famili yang lain. Nah, semua itu bisa terbangun dengan baik. Kalau misalkan, bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan hari ini? Tapi sementara misalkan suaminya kasar terhadap istrinya, sama-sama melayani sebagai diaken misalkan, ya, tetapi kasar begitu. Suaminya temperamen. Kalau pelayanan di gereja begitu, kalau misalkan terlambat sedikit istrinya turun, ya, mungkin masih di atas di lantai 2, begitu lagi ngobrol dengan Pak Gembala atau dengan tim Gembala, tiba-tiba suaminya sudah di bawah, nunggu di mobil, kemudian istrinya turun lama, gitu, tiba-tiba turun dari mobil, panggil istrinya, cepat turun, kita mau pulang duluan nih. Dia bilang begitu. Habis waktu kita, misalkan seperti itu ya. Nah, jelas ini tidak baik. Bagaimana bisa menjadi contoh? Kalau dia hubungan dengan istrinya saja, itu tidak baik. Tidak bisa memberi contoh yang baik. Bagaimana dia sebagai orang tua dengan anaknya saja? Ya, dia tidak punya hubungan yang dekat. Gitu. Anaknya kalau ada dia nggak pernah ada di rumah, menghindar. Wah, ini repot. Makanya perlu pemberesan. Nah, di dalam etika pelayanan, hubungan suami dan istri harus harmonis, rukun, baik, saling menghargai. Tapi jangan dibuat-buat. Jangan dibuat-buat. Orang pintar untuk bisa menilai ini dibuat-buat atau ini yang memang betul-betul tulus, yang asli, alami begitu. Ya. Nah, anak-anak yang hormat sama orang tuanya juga kelihatan begitu. Beberapa orang kan kalau gereja bersama dengan keluarga kan kelihatan. Ada orang pelayan Tuhan yang ibadah sama-sama, istrinya duduk di depan, suaminya duduk di belakang. Setiap ibadah begitu. Saudara lihat ada apa itu? Ini tanpa penghakiman, perlu diselidiki. Supaya apa? Supaya nggak jadi bahan gunjingan jemaat. Itu pelayan Tuhan kok begitu ya? Saya nggak pernah selama saya beribadah di sini, saya lihat ibu dan bapak itu duduk berduaan, gitu ya. Kalau ibadah saling lihat-lihatan Alkitab sama-sama, gitu. Nggak pernah saya ngelihat
Nah, ini nih ya. Jadi etika di dalam pelayanan bereskan dulu internalmu ya. Makanya tadi saya bilang perlu pertimbangan di dalam mengambil sebuah keputusan, mau jadi pejabat atau pendeta ataupun juga mau jadi seorang yang melayani di gereja dengan jabatan-jabatan tertentu di dalam jemaat. Begitu. Kita yang tahu tentang diri kita yang tahu tentang diri kita sendiri. Kalau kita ngambil kayak begini, saya ada kelemahan di dalam hal ini, saya ambil atau tidak, itu yang disebut dengan pertimbangan. Kalau memang kita belum maksimal di dalam keluarga, sebaiknya jangan. Ya, apalagi nanti ada yang konseling lagi datang atau minta didoakan, Pak, anak saya mau kuliah nih, Pak, Bapak doakan ya, Pak. Bagaimana dia mau doakan anak yang nggak pernah didoain? Bagaimana bisa menjadi berkat? Nggak bisa jadi berkat. Makanya nggak gampang menjadi kekristenan. Bereskan diri kita dulu. Kalau kita sudah beres, baru kita boleh melangkah setapak, setapak, atau kita menaiki anak tangga. Anak tangga itu bukan kita lompat tangga kelima. Tidak. Kita memulai dari mana? Step yang paling bawah. Step anak tangga pertama, anak tangga kedua. Waktu kita naik itu ada proses. Ada caranya, bagaimana cara kita melangkah. Pakai kaki kanan dulu, supaya nggak terserimpet. Begitu. Nah, ini yang harus kita ikuti, rule-nya, aturannya yang baik. Nah, inilah yang harus kita pegang. Kode etik hamba Tuhan itu adalahnya satu, ya. Kita melayani, selalu saya pegang di dalam khotbah saya selalu ingatkan, apalagi saya bidang praktika, bereskan dulu. Internal harus bagus dulu. Kalau internal nggak bagus, jangan harap bisa keluar. Jangan. Internal bagus, yes, melayani keluar. Kenapa? You sudah belajar di dalam. You sudah banyak pengalaman di dalam. Sehingga ketika you keluar, you bisa diterima oleh orang banyak. Sekarang di dalamnya bobrok. Tinggal di lingkungan masyarakat. Anak setiap hari ngomong kasar, ya, ribut kadang-kadang dengan tetangga. Setiap hari rajin, kalau misalnya rajin, ya, ibadah rajin setiap hari Minggu. Coba, jadi berkat nggak jadi berkat juga sama begitu. Jadi apa sebenarnya yang kita ikuti di dalam rutinitas ibadah kita? Tetap tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Nah, ini kendala-kendalanya. Kenapa pelayanan etika ini, kode etik hamba Tuhan ini diperlukan? Karena itu menyangkut orang lain, begitu. Berhubungan dengan orang lain, bukan hanya dengan kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, hamba Tuhan dan hubungan kerja harusnya dilakukan dengan penuh hikmat. 1 Raja-Raja 3:12 ya. Ayat 28, Yakobus 3:13 sampai 7 nanti bisa lihat di rumah. Dalam hubungan dengan atasan ya, bawahan dan sesama rekan pelayanan. Berarti ini sinergi nih. Ada atasan, ada bawahan dan sesama rekan pelayanan. Skopnya kecil apa luas? Luas begitu. Jadi dari dalam masuk bersama dengan tim, kemudian keluar. Saya yakin siapa Adonai melakukan hal yang ini. Ya, jadi ada atasan, ada tim yang sama-sama. Atasan itu berbicara tentang kepercayaan yang diberikan, bukan atasan karena dia hebat, karena dia punya sesuatu yang lain, misalkan harta, kedudukan, nama besar, pangkat, bintang 4 misalkan. Bukan itu, tetapi kepercayaan diberikan oleh teman-teman timnya. Kamu aja deh menjadi atasan yang mementori kita begitu. Jadi ingat ya, di dalam dunia pelayanan ya, sebenarnya saya nggak suka dengan kata atasan. Yang saya suka adalah mentor. Kenapa? Karena di dalam dunia pelayanan itu bukan ada hierarki jabatan tinggi dan rendahnya. Bukan berarti atasan itu punya otoritas untuk mengatur anak buahnya. Ya seenak-enaknya aja. Enggak begitu. Ada rule yang kita pakai, yaitu apa? Firman. Begitu. Bagaimana menjadi pemimpin yang bijak? Pemimpin yang cakap. Pemimpin yang bisa diterima. Pemimpin yang rendah hati. Banyak. Dan itu kadang-kadang satu aja, itu butuh proses untuk diri kita ini perbaiki. Kadang mungkin orang yang punya kedudukan atasan di kantor, belum tentu dia bisa masuk ke dalam dunia pelayanan, belum tentu. Ya, dia jago nih, manajemen dia jago, dia manajer, dia hebat sebuah perusahaan. Ketika dia masuk di dalam dunia pelayanan, belum tentu dia bisa berhasil. Begitu. Kenapa? Banyak aspek-aspek yang harus dia benahi terlebih dahulu. Nah, jadi saya kenapa? Kalau mentor ini dia mengarahkan. Dia bukan memerintah. Kenapa seringkali jemaat ribut, konflik di gereja? Mereka bilang begini, ngapain gue ikut-ikutan di gereja? Percuma gue nggak dihargai, udah gue digaji kagak. Nah, ini ada kata gaji. Ya, kalau kita ngomong masalah gaji, berarti kan sedang menyamakan bahwa dia sedang ada di bawah organisasi yang tidak beda dengan organisasi sekuler. Satu, perintahnya harus ada kewajiban. Menganggap kewajiban harus ada hukumannya. Kan begitu, ya. Ada kompensasi yang harus diterima. Di dalam dunia pelayanan tidak ada kompensasi yang kita terima. Orang semua adalah pengabdian, tadi yang kita bahas. Begitu. Jadi bukan hanya berbicara tentang aspek untung ruginya, plus minus ya bukan. Karena ada mendapatkan uang ya atau mendapatkan fasilitas lain, ada reward-rewardnya, bukan itu. Ya. Nah, ini jadi berbeda. Makanya diperlukan hikmat itu penting. Nah, hikmat ini akan menuntun kita untuk kita berhati-hati. Bagaimana kita menyerahkan tugas kepercayaan buat orang lain. Ingat ya, tidak semua orang punya karakter yang sama. Tidak semua orang punya latar belakang yang sama. Jadi cara memberikannya pun berbeda-beda, memberikan kepercayaannya, begitu.
Ya, kita bisa memberikan kepercayaan itu, mendelegasikan itu, kita juga lihat-lihat, pertimbangkan. Ini orang cocok kan nih? Kalau nggak cocok jadi batu sandungan. Ini bisa jadi bumerang nih, bisa berbalik ke saya nih sebagai seorang mentor. Makanya kenali karakter anak buah Anda. Ya, kenali karakter, kemudian kenali ya sifat-sifatnya, ya, kemudian kepribadiannya itu sangat diperlukan. Ada yang punya gangguan kepribadian, bisa saja. Yang punya gangguan kepribadian, bereskan dulu, begitu saudaraku. Karena kalau enggak, ya ini akan repot, menyangkut kode etik di dalam pelayanan, begitu. Akhirnya apa, saudaraku? Dia akan menjadi orang yang mudah sekali, yang membawa dirinya kepada satu perasaan-perasaan yang negatif, begitu. Dia punya penilaian-penilaian yang semuanya teratur di mindset-nya dia itu adalah negatif. Tentang orang lain itu negatif, orang lain negatif. Saya yang positif, saya yang paling benar sendiri, saya yang paling bisa sendiri. Repot kan kalau yang model kayak begini. Bagaimana pelayanan ini bisa berhubungan dengan sesama rekan pelayanan peluang? Kalau misalkan ya hal-hal yang seperti ini begitu ya, itu tidak dibereskan, tidak dibangun, tidak dianalisa, tidak dievaluasi terlebih dahulu. Nah, ini sangat penting. Di poin ketiga ini sangat luas sekali cakupannya. Makanya saudara lihat, banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang kita bisa uraikan. Ya, begitu apa namanya ya, begitu kayanya, ya, begitu kayanya seorang hamba Tuhan itu, ya, ketika dia dipenuhi dengan hikmat seperti Salomo, lihat saudara, ya, dia begitu banyak nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita. Nasihat itu berkaitan dengan apa sih? Kepribadian kita kan sebenarnya, begitu. Nah, ini sangat penting, ya, sangat penting di dalam membangun dunia pelayanan, termasuk dalam organisasi yang kita bangun, komunitas-komunitas yang ya contoh-contoh seperti Siama Adonai, perlu sekali ya hal-hal yang seperti ini diutamakan. Saya katakan, saya ulangi, diutamakan. Ya. Serta adanya sikap kesetiaan terhadap organisasi. Jangan pindah-pindah dong, begitu. Jangan salah sedikit, salah sedikit pindah ke tempat yang lain. Percuma, racun ini akan ke bawah juga ke organisasi yang lain. Muncul lagi masalah baru lagi nanti di sana. Sampai kapan? Organisasi di dalam gereja itu adalah perbaikan. Kalau di dalam kualitas pelayanan, bukan pelayanan, sekuler, itu ada perbaikan mutu. Perbaikan mutu semakin hari semakin baik. Perlu nggak ada peningkatan kualitas dari karyawannya? Perlu juga. Ada training kan berkaitan dengan peningkatan kualitas daripada pekerja-pekerja mereka. Di dalam dunia pelayanan juga begitu. Perlu ada training-training yang berkaitan dengan itu tadi, bagaimana menjaga perilaku, etika Kristen termasuk di dalamnya. Ya. Kemudian ada hal-hal yang harus kita pegang bersama-sama berkaitan dengan rahasia. Kerahasiaan apa ini? Kerahasiaan tentang bukan sesuatu rahasia kalau di dalam pelayanan ini kan bukan berarti kerahasiaan berkaitan dengan prinsip keuangan, uang ini dipakai kemana kan bukan itu. Tetapi kerahasiaan berkaitan dengan tanggung jawab individu masing-masing. Kalau kita tidak setuju dengan pemimpin, jangan bilang dia nggak bisa mimpin. Dia ini harus diganti begitu. Kalau dia masih di situ, gua nggak akan pernah di situ. Seringkali di gereja begitu tuh, ya. Ya saya bukan mengatakan saya hebat, tidak. Karena saya memang orang lapangan. Saya tahu diskusi dengan hamba Tuhan banyak dari berbagai kalangan, lintas sinode dan seterusnya. Ketika kita berbicara, ketika dia memimpin sebuah organisasi, dia sebagai seorang mentor, gembala begitu ya. Seperti apa dia menghadapi berbagai dinamika kehidupan organisasi, perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam dunia pelayanan, termasuk berurusan dengan jemaat seperti apa. Waduh, fenomenanya Pak berubah terus, bagaikan bola salju, begitu. Ya, ini poin yang ketiga. Tinggal 10 menit ya. Waktu pembahasan udah mau sejam. Ya, yang keempat, hamba Tuhan dan hubungan moral dengan sesama yang berlainan jenis dalam jenis kelamin, dalam kerja dan hubungan pribadi. Ini hati-hati nih buat hamba-hamba Tuhan yang laki-laki ya. Hati-hati Anda membangun hubungan pelayanan dengan yang berbeda jenis kelamin ya. Hati-hati juga sebab kenapa? Akan repot. Contoh aja kami hamba Tuhan ya di sinode kami ya. Kadang-kadang ada pesan yang disampaikan kepada kita untuk kita tidak membangun komunikasi dengan lawan jenis ya secara diam-diam kemudian di satu tempat begitu. Bahkan kami juga pernah diingatkan jangan satu mobil bukan dengan seorang yang bukan anggota keluarga atau istrinya. Karena kalau satu kali dilihat oleh jemaat atau misalkan hamba Tuhan yang lain, ini akan terjadi salah tafsir. Sebenarnya tujuannya baik, misalkan saya misalkan pergi satu malam dari mall misalkan. Saya melihat ada seorang ibu muda misalkan bawa belanjaan banyak begitu. Kemudian saya tiba-tiba saya berhenti, saya sapa, kemudian saya ajak untuk naik ke mobil saya antar ke rumahnya. Tujuannya baik. Tetapi lihat persepsi orang bisa berbeda. Nah, di dalam hal ini mungkin kita bisa punya pandangan yang lain. Pak, itu kan kebaikan.
ya udahlah Pak, hiraukan saja, yang penting kebaikannya menjadi yang utama. Betul saudaraku, ya. Tetapi bisa saja, ya bisa saja hal ini bisa eh, nggak semua. Bisa juga ini bisa jadi salah satu pemantik nanti, ya. Terbangun satu komunikasi yang lain lebih lagi, ya yang lebih lagi maksudnya yang lebih serius, ya bisa terlalu terbuka, terlalu cerita yang macam-macam, akhirnya terbangun suasana keakraban, dari keakraban yang biasa yang tidak pernah terpikir bisa kepada sesuatu yang lain yang efeknya lebih luas, begitu. Jadi mesti hati-hati ya ketika kita eh, yaitu tadi membangun pelayanan, berhubungan dengan pelayanan misalkan ya dengan lawan jenis. Ya mungkin kita tahu semua lah, yang perempuan juga tahu lah tentang hal ini. Gitu. Kalau yang perempuan mungkin diingatkan hati-hati, jangan terlalu dekat ya dengan hamba Tuhan itu. Yang sebaik kalau ada istrinya begitu. Sebab kalau nanti tidak ada istrinya bisa nanti salah persepsi, istrinya juga bisa menjadi cemburu, jadi nggak enak ya, suasana nanti jadi akhirnya saling curiga mencurigai begitu. Ini etika gitu. Kode etik hamba Tuhan juga begitu. Di dalam konseling juga kan saya bilang, walaupun waktu pernah ada pendapat bilang konselor profesional boleh, ya memang boleh begitu. Tetapi yakin nggak dia bahwa dia ketika dia berkomunikasi dengan banyak lawan jenis, dia tetap bisa pegang prinsip, dia berkomitmen untuk dia tidak akhirnya menyimpang begitu. Nah itu kalau kami sebagai hamba Tuhan lebih baik mencegah dulu begitu, daripada terjadi begitu. Karena tidak ada yang super hebat manusia ini. Saya selalu pakai patokan kepada Daud. Kurang apa Daud? Hebat ya. Tuhan sendiri yang bilang, aku sudah menemukan Daud bin Isai, orang berkenan di hadapan Tuhan. Apakah Tuhan masa tertipu? Ya tidak juga. Tetapi di balik itu kita lihat orang yang intim dengan Tuhan saja, yang intim yang begitu dekat dengan Tuhan saja, yang disukai oleh Tuhan saja bisa jatuh. Apalagi model kayak saya misalkan kayak begini. Kan lebih baiknya sebaiknya kan kita menjaga, jangan sampai hal-hal yang tidak baik itu terjadi. Ya, karena ini kode etik, ya kode etik yang kita pegang. Ya. Nah ini etika di dalam sama nih dengan etika kependetaan yang ada di sinode saya. Itu jadi poin yang keempat. Ini berlaku bagi kita semua ya. Jadi kalau misalkan kita mau bawa bagaimana nih, memang agak susah juga. Tetapi sebaiknya kita ikuti saja, ya ikuti. Kalau saudara mau lebih baik, misalkan ya saudara mau panggilkan Grab ya bolehlah. Ya. Saudara panggilkan Grab, saudara naikkan Grab gitu, ya. Atau kalau saudara sama istri, ya itu sangat boleh, sangat boleh kalau ada istri. Angkut aja, jangankan 1 ibu, 2 ibu, 3, 4 ibu, angkut lah ya. Gitu. Tapi kalau sendiri dalam keadaan sendiri, ini jangan ya. Termasuk kadang-kadang kartu kredit tuh, kartu kredit ya, syarat-syarat mobil apa itu kan perempuan-perempuan muda cantik begitu ya, ngajak ketemuan Pak ini di sini itu, waduh, baiknya itu jangan. Nah, kalau udah ketemuan di mall nih, walaupun tempat terbuka begitu ya, kita berhubungan dekat dengan sales ya, gitu. Kemudian kita ngomong dekat-dekat begitu, ada orang yang ngomong, yang foto, wah ini dicelakan. Karena ada kejadian dulu ada hamba Tuhan bawa jalan ya di mall dengan seorang perempuan muda itu difoto dari belakang di share. Ternyata setelah diselidik demi selidik salah dia. Ternyata anak perempuan itu yang dia gandeng, ya bukan perempuan lain. Ternyata ada istrinya juga, cuman istrinya tokoh lain. Ya, cuman kan di mata jemaat kan bisa salah, bisa beda begitu. Waduh, hamba Tuhan ini tuh, waduh gandeng-gandeng perempuan muda lagi, wah repot. Nah, itu ya kode etik yang harus dipegang. Dan kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita berkomunikasi dengan lawan jenis ya, jangan kita tatap dengan tatapan mata yang seperti apa begitu. Ya, kemudian ada gerakan-gerakan tangan menyentuh bagian-bagian, walaupun cuma sekedar pundak gitu. Kecuali kita mendoakan beda gitu ya. Ini harus tahu nih, harus mengerti. Nah itu secara spesifik lebih dalam ada itu, ya khusus itu, ya untuk mendoakan wanita seperti apa kalau hamba Tuhan yang pria, gitu ya. Yang kelima, hamba Tuhan dan hubungan kerja yang diwujudkan dengan penuh komitmen. Komitmen ini bicara soal apa sih? Tekad, janji di dalam diri kita sendiri. Ya, tapi janjinya kepada Tuhan. Dedikasi, ya dedikasi itu berbicara tentang bagaimana kita punya sikap menghargai. Ya, nah ini sangat penting. Tanggung jawab, ya tanggung jawab nggak boleh dilupakan, begitu. Kemudian yang keenam, hamba Tuhan dan hubungan dengan pemerintah, penguasa politik, bisnis dan unsur lain dalam kehidupan nyata di tengah masyarakat. Ya, jadi luas deh. Ya kita sebagai hamba Tuhan tidak mungkin kita hanya bergaul di lingkungan gereja saja yang kita kenal cuma pendeta, penginjil, begitu ya, pendoa syafaat, begitu pengajar, dosen, begitu bukan. Tetapi di kita sebagai hamba Tuhan ini kita selalu berkaitan karena kita ada di bagian sebuah negara di mana ada pemerintahnya, kemudian ada penguasa politiknya di sana, kemudian juga kita bisa berkaitan dengan hubungan dengan bisnismen misalkan ketika kita memang berkecimpung di bidang bisnis, dan kemudian unsur-unsur lain ada di masyarakat. Itu
kita perlu bergaul tuh. Dan ini penting sekali. Hubungan itu, relasi itu tidak boleh putus, harus terbangun. Tuhan juga mengajarkan kepada kita kok, apa yang menjadi milik kaisar, berikan itu kepada kaisar. Ada bagian-bagian tertentu, ya kan? Tuhan nggak otoriter kan, nggak mengatakan nggak boleh itu, haram itu, nggak boleh itu berdosa. Oh enggak, Tuhan mengajarkan kepada kita kok. Itu dia sedang mengajarkan kepada kita kode etik dan etika di tengah-tengah masyarakat seperti apa status kita sebagai warga negara. Tuhan sudah kasih tahu kepada kita supaya kita menghormati. Yang ketujuh, hamba Tuhan dan pengembangan diri dalam kepemimpinan serta kesiapan membangun pemimpin dan pemimpin bagi kesinambungan kehidupan organisasi masa depan. Ada pendeta-pendeta, ada hamba-hamba Tuhan yang nggak suka anak buahnya jauh lebih hebat dari dia. Saya sampaikan ya yang menyaksikan siaran ini lewat live, kalau Anda seorang pemimpin, ciptakanlah pemimpin baru. Jangan pernah takut disaingi. Saudara, saya adalah orang yang sangat senang sekali mengangkat orang lain untuk sukses. Saya nggak pernah takut disaingi. Ya, lu mau gelarnya 7 kayak dokternya, is okay, ya, hebat. Saya bangga malah. Kenapa? Karena saya berhasil membawa orang lebih sukses dari saya. Itu yang pertama. Saya tidak akan pernah membenci dia, tidak akan pernah menjegal dan memblok dia. Ya, saya justru akan mensupport dia, mengembangkan pelayanan dia. Pak, bagaimana satu kali dia melupakan Bapak? It's okay. Saya yakin bahwa apa yang saya sudah kerjakan adalah bagian dari apa yang saya terima daripada Tuhan, dan saya lakukan itu dengan tulus supaya orang itu berhasil dan dia menjadi berkat buat orang lain dan juga menjadi berkat buat dirinya sendiri. Apa yang saya kerjakan diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, jadi saya juga tidak pernah meminta satu kali kalau sukses, tuh ingat gue ya, jangan lupa. Tidak pernah ada sepatah kata pun saya berbicara tentang hal itu. Ada berapa banyak pemimpin-pemimpin termasuk gembala. Dianya kuliah S1 doang, STH misalnya. Anak buahnya udah MTH misalnya. Itu dijegal tuh saudara. Dijegal, dia nggak kasih kesempatan untuk pelayanan. Jangan berharap bisa khotbah. Itu pesan saya bagaimana hari ini. Keluar, tinggalkan gereja itu. Keluarkan gereja dari gereja situ. Anda harus tinggalkan gereja itu. Kenapa? Karena Anda harus membangun tentang diri Anda. Anda punya kapasitas. Kalau kapasitas Anda dimatikan oleh orang yang tidak tahu tentang etika, yang rela kode etik itu dia langgar, ngapain ada di gereja itu? Saudara tinggalin gereja itu. Saudara harus membangun sebuah pelayanan, ya, karena Anda punya kapasitas, Anda punya kemampuan, Anda punya gelar dengan pengetahuan Anda yang Anda raih seperti itu. Lebih baik Anda keluar daripada Anda mati sampai tua di sana, tidak dikasih tempat untuk melayani lebih luas lagi, Anda dijegal, didasarkan kebencian. Lebih baik Anda keluar. Membangun pelayanan sendiri, minta Tuhan, saya terpaksa harus tinggalkan. Ya, dengan cara Anda bagaimana? Tapi jangan lupa Anda datang, minta kepada dia, ya, minta izin, tetap minta di depan. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada kemarahan. Tetapi kalau Anda lihat 1 tahun, 2 tahun Anda tidak dikasih kesempatan di sana, Anda cuma di sana cuma jadi pendoa syafaat dan doa berkat doang di sana. Sebaiknya Anda keluar. Anda harus mengembangkan diri Anda. Nah, saudara, kegagalan satu Yosua adalah Yosua tidak pernah pemimpin berikutnya. Sehingga kita masuk kepada periode masa hakim-hakim. Karena kalau saudara lihat pemimpin-pemimpin yang baik adalah dia mencetak pemimpin sebanyak-banyaknya untuk ke depan. Ingat loh, buat apa kita membangun pelayanan? Karena dasar persaingan. Buat apa kita ingin menonjol sendiri? Sementara masa depan gereja ada di tangan kita. Kita matikan itu. Apakah kita bisa hidup selamanya? Tidak mungkin. 5 menit kehidupan kita ke depannya kita tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kalau misalkan dia mau jadi single figure? Kebanyakan kan begitu. Pengen jadi single figure, kemudian tidak mau mewariskan kepemimpinan daripada generasi bawahan, ya, kemudian akhirnya terhambat kepemimpinan generasi muda ke depan. Ya. Nah, jangan saudaraku jadi pemimpin model-model kayak begini. Ya, jangan matikan potensi orang. Saudara harus dukung potensi orang. Ya, seorang hamba Tuhan tidak pernah takut dan tidak usah takut disaingi. Jujur saudaraku, saya belum pernah ke Israel satu kali pun, walaupun saya pendeta. Anak buah saya, murid-murid saya semua udah ada 4 kali, 7 kali ke Israel. Pertama, saya tidak pernah minta. Apa dong ajak gue? Satu. Yang kedua, saya tidak merasa tersaingi karena dia udah pernah ke Israel, saya belum pernah ke Israel, sehingga saya rendah diri. Saya menjadi menempatkan posisi saya rendah sekali. Tidak begitu. Ya. Mereka begitu respect sama saya, menghormati saya. Mereka mau pergi ke Israel, saya doakan mereka. Kemudian apa yang terjadi, saudaraku? Saya selalu support pelayanan. Saya bilang saya nggak bisa khotbah di sini. Saya lihat kamu bisa. Gantian ya. Besok kamu, besok kamu, besok kamu. Kita bergantian. Saya bangun sebuah tim. Hari ini lahirlah sebuah cahaya kasih ministry bagi kami. Ya, dari mana dimulai dari itu? Ya dari karena saya memberikan potensi yang besar kepada mereka. Nah, di dalam etika pelayanan ini jadi racun. Kenapa gereja tidak bisa berkembang?
Kenapa banyak pejabat-pejabat kapasitas-kapasitas yang hebat yang dimiliki oleh anak-anak buah mereka tidak bisa terpakai dengan baik, tidak bisa menjadi efektif karena dimatikan oleh pemimpinnya, karena kecemburuan, ketakutan, kekhawatiran. Wah, saya belum pernah pelayanan di luar negeri, anak buah saya pelayanan di luar negeri, nanti dia lebih terkenal nih dari gue nih. Ah, mati nih celaka nih saudara. Organisasi kayak begini, hancur tinggal tunggu waktu. Kanker, ini sedang membangun sebuah penyakit kanker di dalam sebuah organisasi. Ya berhenti tentang hal itu. Saya sebelum jadi gembala, anak buah saya jadikan dia gembala terlebih dahulu. Karena saya belum siap pada waktu itu. Di cabang yang pertama saya bilang kamu aja yang maju. Enggak apa-apa, saya support sebagai mentor. Right. Saya gembala yang terakhir nih saudaraku. Saya dosennya, saya pengalaman jam terbang jauh lebih banyak. Saya tahun 90 sudah bertobat terima Tuhan. 91 saya terjun pelayanan. Mulai banyak pelayanan, saya terjun ke misi dengan beberapa gereja sampai dengan hari ini, saudara. Coba lihat, dia baru anak kemarin, saya jadikan dia sebagai gembala, tetap saya mentori. Apakah saya marah? Apakah saya iri hati kepada dia? Tidak. Tidak. Saya yang paling terakhir justru untuk di cabang yang terakhir ini. Saya baru terima jadi pengembalaan itu. Dan 5 kali panggilan untuk menjadi gembala selalu saya tolak. Yang kelima, saya bilang sama Tuhan, kalau ini memang panggilan yang Tuhan sudah percayakan buat saya tidak akan lari dari panggilan. Saya tidak mau jadi seperti Yunus. Saya akan terima panggilan itu, saya akan gembalakan. Sekarang saya gembalakan. Begitu. Tapi sebelumnya ada anak buah saya yang jadi gembala duluan. Ya, saya nggak pernah takut. Ya, saya nggak pernah khawatir. Karena kita melayani sama-sama untuk Tuhan, bukan untuk saya. Ya, itu yang ketujuh. 8 hamba Tuhan dan sikap altruis. Apa itu sikap altruis? Sikap atau naluri untuk memperhatikan diri sendiri. Ya, kita perlu introspeksi diri di dalam dunia pelayanan. Kekurangan kita jadikanlah itu sebagai sebuah perbaikan. Jangan tutup-tutupi setiap kekurangan kita. Ya, jangan kita tadi bersandiwara. Ya, tinggalkan itu sandiwara. Udah nggak laku sandiwara ya, saudara. Apalagi di dalam dunia gereja. Malu nanti kita ujung-ujungnya. Memperhatikan diri sendiri ya, itu altruis terhadap kehidupan umum. Bagaimana kita ditempatkan di lingkungan umum. Ya. Bagaimana pelayanan ini diemban, diwujudkan dalam sikap kita dan tindakan kita yang arif dan bijaksana sebagai pemimpin. Nah, itu di dalam etika pelayanan. Hamba Tuhan dan kehidupan gereja diwujudkan dengan mengutamakan membangun sesama dan membesarkan organisasi. Jadi kita semua ini terpanggil. Kalau kita bicara organisasi bukan satu orang, tetapi semua. Ada nggak Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya nih, open aja, saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara semua yang terlibat di dalam Sema Adonai. Pernah nggak terpikir Anda, bahwa Sema Adonai tidak puas sama sampai di sini saja? Pencapaian Sema Adonai tidak hanya harus sampai di sini, tetapi Anda punya pemikiran-pemikiran lain, kerinduan-kerinduan, visi ke depan, satu tahap lebih jauh daripada orang lain, atau 2 ke depan, berbicara tentang mau dibawa kemana organisasi ini, mau pelayanannya seperti apa, pernah nggak Anda kepikiran begitu? Dan saudara bilang begini, Tuhan pakai saya terus di Sema Adonai, untuk saya mau mengembangkan pelayanan ini, bukan buat saya, bukan buat Sema Adonai, tapi buat Tuhan. Pernah nggak saudara berpikir demikian? Kalau saudara nggak pernah berpikir hal demikian, saudara, maka saudara, kita lihat, ya, kita belum terpanggil, belum memiliki panggilan untuk kita membawa organisasi yang kita pimpin itu untuk menjadi berkat yang skopnya jauh lebih luas daripada kita. Nah, jadi ini yang ke-9. Yang ke-10, hamba Tuhan dan kesetiaan mengabdi serta tekad untuk mengakhiri dengan benar. Akhiri dengan benar itu apa sih? Berkaitan dengan pada waktu fase kehidupan yang kita jalani. Ya, salah satunya. Satu kali kita akan tinggalkan pelayanan ini. Saudara memang betul, di dalam dunia pelayanan tidak ada pensiun. Om Hari Sanosa, 83 tahun masih melayani, dan masih dipakai gereja besar, salah satunya Nginden, saudaraku, dan dia menjadi berkat. Dan saya suka sekali dengan Om Hari. Nah, kenapa bisa begitu, saudara? Ya tadi, integritasnya, kode etiknya dia sebagai pelayan Tuhan, etika pelayanan, ini sebagai salah satu contoh saja. Semua banyak sekali hamba Tuhan, termasuk kita semua, ya kita pedang, tapi sebagai salah satu contoh. Dan itu satu kali memang tidak ada pensiun di pelayanan ini. Karena pelayanan di sini akan pensiun ketika kita menutup mata. Pak, kita nggak melayani di gereja. Jangan pakai pelayanan itu hanya sebatas di gereja. Karena tadi selalu saya bilang, melayani itu punya pengertian yang luas. Termasuk melayani kita di keluarga. Nanti satu kali kita punya anak, kita punya cucu, kita punya buyut, kita pun sedang melayani mereka. Dan kita baru berhenti melayani ketika kita menutup mata. Kita dipanggil Tuhan. Dan kita sudah selesai melalui sebuah pertandingan iman. Makanya disebut pertandingan iman, begitu. Karena iman kita yang kita pertandingkan dan kita buktikan di dalam sikap kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita bangun, ya, dan itu akan berakhir dengan baik, dengan benar, begitu, ya. Serta menjadi berkat bagi banyak orang di dalam gereja, lintas batas gereja masuk ke dalam masyarakat umum. Nggak usah jelek-jelekin gereja yang lain. Doktrin boleh berbeda, nggak usah jangan hamba Tuhan yang lain. Ya,
Nggak usah sampai kata-katain kata-kata kasar hamba Tuhan yang menyampaikan pengajaran yang sedikit menyimpang dari kita. Nggak usah nyerang ya dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, kemudian menggosipkan, ya. Nggak usah. Pengajarannya boleh kita tentang, kita diskusikan. Pak, pengajaran kami begini. Menurut pemahaman kami begini, begini, begini. Tetapi saudara harus menghormati pribadi daripada hamba Tuhan. Ingat kekristenan Anda, etika Anda juga dinilai ketika Anda bersikap, menilai, dan memperlakukan orang lain. Bersikap dan menilai memperlakukan orang lain. Termasuk di dalam kepada pembantu Anda, kepada sopir Anda, kepada rekan-rekan yang bekerja kepada Anda. Ingat, Anda dinilai. Ya, jadi pendeta yang model kayak begini, kok nggak bisa dipikir. Gitu. Di kantor aja emosinya tinggi kayak begitu. Pelitnya bukan main. Waduh, kalau udah marah tuh sampai gebrak-gebrak meja. Jadi berkat atau tidak? Tidak jadi berkat. Bagaimana mau mengakhiri dengan benar? Kalau orang lain yang menilai saya sudah tidak respect di hadapan, ya di belakang kita begitu, sudah tidak respect dengan kita dengan cara-cara yang tidak baik ya. Nggak usah jelekan sinode, nggak usah. Wah misalkan sinode saya paling hebat nih, wah betul memang. Sinode kami kedua terbesar, karismatik terbesar ya di Indonesia. Kami punya di 4 benua begitu. Tapi itu bukan kebanggaan, itu karena Tuhan yang memakai kami, yang mempercayakan sinode kami. Jadi jangan anggap sinode ini jelek. Jangan anggap ini, waduh, hamba-hamba Tuhan semua, hamba-hamba Tuhan, mohon maaf, yang nggak terkenal begitu. Kalau kami kan terkenal semua. Coba siapa sih yang kenal hamba-hamba Tuhan di sinode kami? Aduh, ini berhenti. Ya, Anda sudah melanggar etika dan kode etik Anda sebagai hamba Tuhan. Itu nggak pantas. Perkataannya harus dijaga. Ya, perkataan itu penting. Ya, karena bisa menyakiti dan juga bisa merusak bukan cuma diri kita, tapi juga bisa membuat orang lain akhirnya bukan cuma menjadi marah gitu, tapi bisa menjadi persoalan yang lebih serius. Nah, etika moral dan pribadi hamba Tuhan. Saudara, saya rangkum malam hari ini. Karena ini berbicara soal moralitas, kita akan cari saya akan kasih satu contoh ke Bapak Ibu Saudara berkaitan dengan mentalitas hamba Tuhan yang seringkali kita dengar hari-hari ini. Ya, saya mohon minta maaf, bukan sebuah penghakiman, bukan menuduh siapapun di dalam penyampaian ini, karena pelajaran ini adalah didasari oleh firman Tuhan yang harus disampaikan, maka saya tidak bisa menutup-nutupi pengajaran ini. Maka contoh-contoh yang terjadi ini harus saya sampaikan. Ya, enak tidak enak didengar itulah firman. Ya, jadi saya akan menyampaikan sebuah contoh, tapi sebelum saya menyampaikan sebuah contoh, saya akan sampaikan dulu dengan sisa waktu yang cuma beberapa menit ini, saya akan sampaikan berkaitan dengan sebuah contoh etika di dalam pelayanan dan kode etik seorang hamba Tuhan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, bisa buka kitab Saudara untuk kita belajar bersama-sama. Ini mungkin di slide pertama saya tidak jelaskan, tetapi saya kasih contoh saja. Karena berbicara tentang moralitas hamba Tuhan. Ya, Saudara nanti bisa menilai, ya, apakah ada yang disebut hamba Tuhan, ada yang disebut dengan oknum hamba Tuhan. Nah, kita pakai ada gembala asli, ada gembala upahan, ya. Nah, nanti kita lihat sebuah contoh daripada apa yang ditulis oleh Alkitab tentang status seorang hamba Tuhan, ya, berkaitan dengan bagaimana moralitasnya dia di dalam pelayanan. Kita buka 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita buka 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Ayat yang ke-15 dulu saudara baca. Nanti saudara bisa baca sebenarnya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir itu ada di ayat 27. Saudara bisa baca, bisa dikhotbahkan ini ya menjadi sebuah integritas atau integrity di dalam menyampaikan judul khotbah saudara berkaitan dengan moralitas atau morality hamba Tuhan ya gitu. Nah, saudara lihat di ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan bilang ya 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang 15 ya dimulai, nanti saya akan bacakan Bapak Ibu ikuti saja. Yang pertama dikatakan di ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya, maksudnya ia di sini adalah Naaman, dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Abdi Allah itu adalah siapa? Elisa. Ya. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa. Naaman tampil ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ini gratifikasi atau bukan? Ini bukan gratifikasi. Gratifikasi itu adalah pemberian di depan, ya. Karena ketika memberi itu ada ember-ember ingin sesuatu. Biasanya diberikan kepada orang yang punya kedudukan, punya jabatan, dan ada kepentingan di dalamnya. Hal ini memang betul ada kepentingan antara Naaman untuk berjumpa dengan Elisa, yaitu apa? Ada satu perintah di mana dia ingin sembuh dari satu penyakitnya, dan dia harus berjumpa dengan Elisa untuk menerima kesembuhan daripada Elisa dari kuasa Tuhan. Ya, bukan Elisa yang menyembuhkan, tapi Tuhan lewat Elisa.
Ya, jadi bukan Elisa yang hebat itu Tuhan. Ini perlu pemahaman nih. Jadi jangan salah tafsir. Elisa hebat, Elisa tidak hebat. Sama dengan kita. Tuhan yang di belakang Elisa yang hebat. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Elisa? Ya, tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup. Nah, dia bersumpah dengan membawa nama Tuhan. Ya, dia menegaskan pernyataan dan dia berani apa yang diungkapkan itu, ya, apa yang dia katakan itu, ya, sejalan dengan apa yang dia akan tindak lanjuti. Yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Ya. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saudara perhatikan, ini integritas. Apa yang diucapkan selaras dengan tindakannya. Elisa itu hamba Tuhan yang punya integritas. Saya yakin kita semua pun ketika kita belajar daripada Elisa, kita pun adalah hamba-hamba Tuhan yang punya integritas. Apa yang dia lakukan? Ketika dia sudah sembuh, Naaman, kemudian dia memberikan hadiah, dia datangi ke Elisa, dia memberikan hadiah, Elisa bilang, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan menerima apa-apa. Dan dia memang bertekad tidak akan menerima. Dipaksa berkali-kali. Ayo terima, udah terima aja. Ini kan ucapan syukur segala macam. Dia tetap tidak mau terima. Hebat, saudara. Hebat. Nah, apa yang saudara lihat dari kisah ini? Ini sebelum saya bahas yang lain. Saudara lihat, sebenarnya Elisa tidak salah kalau dalam hal ini. Kalau kita lihat case tadi, studi kasus kita pelajari malam hari ini. Sebenarnya Elisa boleh saja menerima. Dia boleh menerima. Kenapa? Dia tidak minta. Kecuali dia minta. Yang melanggar etika dan kode etik sebagai hamba Tuhan adalah ketika dia minta. Makanya kalau kita minta tarif nih, khotbah, mohon maaf misalkan, tarif saya sekali khotbah sekian juta ya, gitu ya. Ini nggak beretika nih, ini nggak menghargai firman Tuhan begitu. Dan dia tidak pegang kode etik nih sebagai hamba Tuhan. Masa melayani Tuhan harus ada tarifnya, gitu. Coba saya lihat nabi-nabi, rasul-rasul, mereka pasang tarif kan tidak. Siapa yang dia idolakan ini? Siapa yang dia teladani kalau dia melayani di pasang tarif begitu? Dan heran masih banyak orang mengikuti yang model-model kayak begini dan mau menjatuh di gerejanya, begitu. Ya, jadi kita kembalilah kepada firman, back to Bible, kembali lakukan itu setulus-tulus hati kita. Ini yang harus menjadi sebuah ukuran di dalam sebuah pelayanan sebagai hamba Tuhan. Dipaksa tetap dia tidak mau terima, begitu. Padahal dia bisa saya terima, misalkan dia terima, baik ini saya terima, tapi saya tidak ambil untuk pribadi. Saya akan salurkan lagi buat diakonia. Saya akan membantu mereka yang hidup di dalam kekurangan yang tidak makan hari ini. Itu baik, tidak salah. Kemudian kalau diambil, oke, saya tidak ambil. Begini aja deh Pak Naaman, kalau zaman sekarang misalkan. Begini aja deh Pak Menteri, atau Pak Kasat, atau Pak siapalah begitu ya, karena orang pemerintahan. Bapak transfer aja ke gereja, tulis saja dari Bapak, misalkan untuk biaya pembangunan atau biaya pembangunan rumah-rumah ibadah hamba-hamba Tuhan di daerah pelosok. Bapak transfer aja ke sana deh, gitu. Bisa nggak? Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Tapi Naaman bilang, saya tidak akan pernah mau mengambil sesuatu ini. Kenapa dia lakukan itu? Satu, pengabdian. Dia melayani dengan saya kecintaan Tuhan. Mencintai Tuhan bukan karena dia harus mencampurkannya dengan mamon. Tidak boleh. Makanya Tuhan ingatkan, kau nggak boleh mengabdi kepada dua Tuhan, kepada mamon maupun kepada Tuhan. Kau harus mengabdi murni kepada Tuhan. Begitu. Singkirkan. Kalau udah mamon masuk, rusak pelayanan saya rusak gitu. Jadi biarkan pelayanan kita tetap unik, tidak terkontaminasi dengan virus flu saja, walaupun kecil itu mengganggu. Tetapi saya mau bilang bahwa ketika pelayanan itu tidak kontaminasi dengan hal-hal yang bisa merusak, makanya Elia tolak. Karena dia tahu, lah yang mendatangkan mujizat kesembuhan ini adalah Tuhan kepada Naaman, karena Tuhan mengasihi Naaman, gitu. Bukan karena saya, dia sadar itu bahwa pelayanan yang dia lakukan itu adalah kepercayaan Tuhan berikan, bukan karena dia, karena Tuhan. Coba lu lihat sekarang anak-anak yang baru-baru naik jadi hamba Tuhan. Wah, elah, sombong kali. Naik mobil nggak mau tuh yang tipe-tipe murah, pakai mobil-mobil yang mahal. Dari mana dia bisa mendapatkan itu semua? Makanya pelayanannya begitu. Ya, uang menjadi sebuah tujuan utamanya. Ya, kita nggak mau menghakimi siapapun di dalam hal ini, karena kita belajar di dalam etika. Enak nggak enak, senang nggak senang, terima aja firman Tuhan. Dan contohnya ada kok, begitu. Kalau mau protes ya proteslah kepada Tuhan, jangan protes kepada saya, begitu. Ya, ya saya tahu konsekuensi ketika menyampaikan hal ini, begitu seperti apa, begitu. Ya, dan ini saya tidak menyebut nama, begitu. Bukan menyampaikan kejelekan orang, tidak. Tetapi fakta hari ini, ada oknum-oknum, yang saya katakan, yang merusak akhirnya status kependetaan secara umum. Begitu. Banyak pendeta yang benar, sangat benar tuh banyak pribadinya.
sangat baik banyak, begitu. Yang hidup di dalam sederhanaan banyak. Jadi jangan tersinggung, ya. Yang tersinggung itu berarti peraku. Enggak ya. Ampuni saya dalam hal ini. Saya hanya menyampaikan firman dan tugas saya mengajar, itu saja. Saya mau mendewasakan kita. Jangan suka tutup-tutupi sesuatu yang jelek, ya. Jangan dianggap sebuah yang jelek itu menjadi sebuah kebenaran, ya. Bertobatlah kita, ya. Bertobat itu nggak boleh harus 2 kali. Sekali bertobat selamanya. Ya, jangan mempermainkan firman dan mempermainkan Roh Kudus, ya. Pertobatan itu tidak boleh 2 kali. Makanya selalu senantiasa jaga hati supaya tidak jatuh. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Peristiwa ini dilihat oleh Gehazi. Lantas apa yang dilihat oleh Gehazi? Ayat 20 saudara lihat. Berpikirlah Gehazi. Berarti kan dia lihat nih. Dia tahu kisahnya, dia tahu jalan ceritanya. Gehazi ini kan asistennya, bujangnya, ya. Yang setiap hari ikut dengan Elisa di dalam pelayanan. Bawahannya gitu ya. Ya, anak didiknya atau apa istilahnya, dia sebagai mentor Elisanya. Apa yang dia katakan? Gehazi maksudnya. Berpikirlah Gehazi bujang abdi Allah itu, sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup. Dia sebut lagi demi nama Tuhan. Aduh, ya. Sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lihat nih. Ya. Dia bersumpah demi nama Tuhan yang hidup. Kalau tadi dia bersumpah demi kebenaran itu Elisa, Gehazi memulai menyebut demi nama Tuhan. Coba kalau saudara dengar keluar dari seorang abdi hamba Tuhan, demi Tuhan yang hidup, dia bawa nama Tuhan seperti itu. Kira-kira banyak orang percaya gak? Banyak. Hari ini banyak orang yang ingin lolos dari hukuman selalu menyebut demi Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan. Artinya dia tidak lakukan, padahal memang pelakunya. Ya, begitu mudah nama Tuhan diperjualbelikan, dijadikan sebuah alat untuk pembenaran, sebagai alat dipakai untuk menyumpah, begitu bersumpah bahwa gue tuh benar bukan pelaku dan tidak melakukan itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Gehazi? Dia muncul hawa nafsu keserakahan. Lihat nih, ujian dalam dunia pelayanan itu selalu berbicara soal materi dan uang. Buat rekan-rekan hamba Tuhan, ampuni dan maafkan saya, karena hidup kita ada saling mengasihi dan mengampuni, kan? Dia mau maafkan saya kalau motivasimu hari ini kau melihat sudah karena uang. Ya, etika pelayanan mengingatkan kita malam hari ini dan kode etikmu sebagai hamba Tuhan. Ya, kau hati-hati. Hati-hati kalau hatimu dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Mematikan itu. Bertobat, kembalilah kepada pelayanan yang murni yang tulus di hadapan Tuhan. Ayat 22 dia berkata, jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Lihat, dia sudah mulai berbohong. Ada gak 2 orang anak muda yang turun menjumpai Elisa? Tidak ada. Apa yang dia katakan? Dia berbohong, pertama menjual nama hamba Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini di luar, fenomenanya adalah orang menjual nama-nama hamba-hamba Tuhan top. Saya dulu asistennya dia, saya anak didiknya dia. Ya, menjual nama itu untuk apa? Kepentingan pribadi. Ya, itu dipakai itu untuk mengangkat popularitasnya dia. Dulu mungkin iya pernah bersama-sama, tetapi kalau dibilang dekat sekali juga tidak. Anak rohani asli juga bukan. Hanya karena foto, karena pernah sama-sama melayani ada di situ. Seakan-akan menyebut. Atau menyebut saya datang dengan nama hamba Tuhan ini. Saya dipakai Tuhan dengan cara bekerjanya dengan cara yang sama, misalkan urapan pernabian, misalkan dengan pengajaran yang ini, misalkan. Tapi sebenarnya tidak. Ya, dunia pelayanan harus jauh dan bebas dari tipu-tipu segala macam. Itu yang pertama tuh. Nah, Gehazi lakukan. Yang kedua, ayat 25. Intinya Gehazi kasih permintaan pertama. Permintaan kedua, baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehazi? Ditanya. Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Bohong lagi kedua. Lihat nih. Lihat dua. Karena materi, karena status hamba Tuhan, lihat. Dia bisa berbohong. Menjual nama Tuhan dan juga berbohong kepada mentornya. Dia bilang apa tidak kemana-mana. Tetapi kan dia pergi. Tetapi sebagai seorang pemimpin, ya sebagai seorang mentor, Elisa dia punya kepekaan roh. Dia tahu. Nah, Tuhan kasih tahu dia. Ya. Apa yang dia katakan? Kata Elisa kepada si Gehazi. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi
ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau, ya orang yang diurapi, peka sekali rohnya. Dia tahu apa yang dilakukan oleh anak buahnya ini, anak didiknya ini, anak rohaninya ini di luar. Saudara, makanya selalu bilang begini, buat bapak-bapak rohani, ya mentor-mentor rohani, ketika Anda mendidik misalkan anak buah Anda, anak rohani Anda, bukan anak buah ya, anak rohani Anda, belum tentu ya sama seperti Anda loh. Bisa satu kali dia bisa seperti Gehazi. Bagaimana ketika kita mendapatkan anak rohani kita mentalitasnya seperti Gehazi? Jangan kecewa, jangan sedih, jangan marah kepada. Memang betul kita bisa punya komitmen integritas yang baik, tapi belum tentu integritas yang kita punya ini itu juga bisa menjadi satu contoh yang dia contoh menjadi satu komitmen yang dia bangun juga menjadi satu komitmen yang kuat. Belum tentu. Makanya jangan sedih kalau satu kali, aduh, oh ternyata rohani dia ya. Aduh, begini kemudian kita akhirnya meratapi begitu dengan penyesalan. Ya, sebagai seorang pemimpin tidak, ya, tidak. Anda tidak gagal. Jangan putus asa, kemudian Anda lagi tinggalkan Tuhan. Sebagai pemimpin, karena kecewa melihat anak buah Anda berlakunya seperti itu. Oh, maaf, anak buah lagi. Ya, karena anak rohani Anda bertindak seperti itu. Ya, dikatakan maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu engkau dapat memperoleh kebun-kebun. Coba bayangkan, primanya gede banget nih saudara. Primanya gede banget. Bisa memperoleh kebun-kebun. Lebih dari satu kebun. Coba bayangkan. Mungkin ada kebun pisang, kebun rambutan, kebun pepaya misalkan lah gitu ya istilahnya. Ini bahasa simpel aja lah. Begitu. Kemudian punya kebun zaitun. Waduh, zaitun bisa diolah menjadi minyak. Punya kebun sawit nih dia nih kalau ibarat sekarang. Ya. Apalagi punya kebun anggur. Weh, keren banget bisa dijadikan sebuah minuman. Kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan, lihat ya, punya asisten rumah tangga, punya staff-staff yang luar biasa. Betapa besar yang dia terima, saudara. Makanya hari-hari ini banyak orang pakai dunia pelayanan untuk memperkaya diri, untuk memanfaatkan itu. Ya jual nama Tuhan, ya. Tuhan berbicara kepada saya, selalu Tuhan berbicara kepada saya. Misal saya kasih contoh nih, Tuhan berbicara kepada saya. Dia suruh kita bangun satu gedung dengan kapasitas misalkan 60.000. Kita disuruh menabur nih semua untuk membeli tanah seharga 1 triliun misalkan. Lantas jemaat ditarikin tuh duitnya. Saudara, saya bukan kepahitan nih, saya nggak pernah ada kepahitan, saya nggak pernah ada urusan dengan gereja besar, gereja manapun, bukan juga ada gereja di Indonesia, bukan. Saya kasih sebuah contoh saja, Ya, saya nggak ada hal dengan siapa-siapa, apalagi dengan sesatu hamba Tuhan di satu sinode. Nggak ada, ini saya nggak sedang bicarakan siapapun. Misalkan begitu. Kemudian dia pakai alasan jual nama Tuhan. Waduh, kita diminta nih semua nih. Engkau mau menabur nih. Ayo janji iman. Ayo siapa mau nabur berapa, kumpulkan. Besoknya tanah itu kebeli. Yang dibangun atas nama siapa? Yayasan. Yayasannya atas nama siapa? Di dalam. Ya keluarga dia semuanya. Anak, ipar, cucu, menantu, semuanya. Asetnya jadi siapa aset? Aset jemaat? Tidak. Tidak. Ini hati-hati di dalam dunia pelayanan. Ya, kita jemaat harus pintar. Kenali gereja yang baik, bertumbuh di dalam pengenalan yang Anda bisa betul-betul bertumbuh dengan baik. Pengenalan akan Tuhannya tidak salah. Motivasi di dalam pelayanan tidak salah. Cari gereja yang seperti itu. Kenali hamba Tuhan yang model apa, betul-betul hamba Tuhan yang melayani bukan karena mamon. Kenapa? Karena saya selalu pegang. Buat saya nih, prinsip yang saya pegang adalah saya akan menerima upah yang lebih besar, jauh lebih besar dari apapun yang saya dapatkan di dalam dunia ini. Begitu. Sekalipun saya hidup di dalam dunia ini, saya beli beras misalkan pakai uang. Saya beli token listrik pakai uang. Tapi itu saya yakin bukan menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan saya. Untuk saya kejar itu, seakan-akan nanti karena saya demi pelayanan, kemudian saya memanipulasi, tetapi ujung-ujungnya saya adalah saya berbohong. Saya menjadi pendusta di hadapan Tuhan. Saya amit-amit cabang bayi ini Bapak Ibu ya. Saya tidak pernah akan melakukan itu di hadapan Tuhan ya. Sampai hari ini saya selalu berkomitmen ingatkan saya kepada Bapak rohani saya dan kepada tim saya kalau pelayanan saya sudah mulai menyimpang, saya sudah mulai money oriented. Karena saya selalu ingat patokan mentalitas seorang hamba Tuhan. Kode etik yang saya pakai adalah bagaimana punya mentalitas jangan seperti Gehazi, tetapi harus punya mentalitas seperti Elisa. Elisa itu harus menjadi sebuah contoh ukuran keteladanan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang yang melayani Tuhan. Ya. Tapi bagaimana Pak kalau kita melayani kita dikasih PK? Ya terima, saudara. Yang penting kita nggak minta. Beda lagi Bapak Ibu kita melayani kita tidak pasang tarif, satu kali kita minta
kita melayani, diminta melayani, kemudian kita melayani, tiba-tiba diberikan persembahan kasih, apalagi gereja itu memang mampu dan memberikan itu berdasarkan ketulusan, kenapa kita tidak terima? Tapi jangan bersungut-sungut, ngasih berapa nih? Sorry, dokter nih, dokter. Maaf, PK-nya sekian nih, sekolahnya mahal, begitu. Nggak boleh begitu juga, saudara. Kalau Tuhan kasih sekian, terima ucapan syukur. Tuhan terima kasih. Memang hidup kita memang jujur. Kita hidup memang dari pelayanan, dalam dunia pelayanan. Saya pun demikian. Tetapi ada etika-etika dan kode etik yang harus kita pegang. Gitu. Ya. Jadi jangan selalu bicara soal duit. Ayo Tuhan bicara nih sama saya, beli ini, beli itu, segala macam. Jemaat juga diperas. Bayangkan, jemaat datang ke gereja ingin mendapatkan kekuatan, ingin mendapatkan firman dari masalahnya. Datang ke gereja, dengar lagi bicara soal duit lagi. Tambah pusing nggak dia? Tambah pusing dia. Begitu. Jemaat datang nih, karena banyak hutang, pengen dapatkan ketenangan. Sekarang datang ke gereja, ditodong lagi, bicara soal itu. Bisa dibayangkan tuh, betapa pusingnya dia hidup. Kok kekristenan begini sih? Capek ya kekristenan ya, nggak bayar perpuluhan, ditagih-tagih, diancam-ancam, dianggap penjahat, perampok, segala macam. Coba, ada tuduhan-tuduhan seperti itu. Nah, ini akhirnya kan kesannya begini. Ya saya sih ngomong apa adanya nih, belak-belakan aja nih Bapak Ibu ya. Bukan membela jemaat juga, tidak. Gitu. Saya menyampaikan apa yang di dalam kebenaran begitu. Tuhan kita nggak pernah mengancam kok berkaitan dengan masalah uang. Nggak pernah begitu. Nah, dari mana dia meneladani itu? Siapa yang dia teladani? Ya. Jadi lihat Gehazi, kaya raya dia. Begitu. Tetapi apa yang terjadi akhirnya? Kutuk menimpa dia. Ingat kutuk itu generasi ke bawah. Kau hamba-hamba Tuhan hari ini kau jangan jadi sumber kutuk. Kau harus jadi sumber berkat buat keturunan kita ke depan. Ya, kita harus menjadi seorang leluhur yang diingat oleh anak cucu kita, generasi kita. Saya punya opa, saya punya kakek seorang yang hebat, berintegritas, dikasihi begitu banyak orang di dalam dunia pelayanan, mengutamakan Kristus di dalam kehidupan. Dia seorang hamba Tuhan yang bangun pelayanan betul-betul berdedikasi. Dia tidak lihat siapa yang dia layani. Dia tidak melayani manusia. Dia tidak melayani status jabatan. Dia tidak melayani deposito. Yang dia layani adalah orang-orang yang dia sama rata di hadapan Tuhan. Yang kaya, yang tua, yang muda, yang miskin, putih, hitam, semua dia layani dengan baik. Nah itu. Jadi hari ini Bapak Ibu salah satu contoh. Moralitasmu bisa membuatmu jatuh ketika kau mulai cinta uang. Hati-hati. Jangan miliki mentalitas Gehazi. Miliki mentalitas daripada Elia. Pegang itu dengan baik. Dan jangan lupa, ya, jangan sampai lupa dan jangan sengaja dilupakan. Kemudian, saudara, ini saya pikir ini yang ke 1, 2, 3 ini jelas ya. Bertekad menjadi pelaku firman Tuhan sudah jelas setiap kita. Yang kedua, hamba Tuhan hidup dalam kesucian batin. Batin berbicara tentang sesuatu yang dalam, ya. Ini saya yakin kita semua juga sudah sangat jelas, tahu menjadi berkat bagi sesama. Kemudian hamba Tuhan memiliki komitmen tanggung jawab untuk hidup dalam kebenaran, yes, ya, karena dia sendiri adalah contoh yang baik, ya. Dia itu berdiri di mimbar kudus yang dia beritakan adalah kebenaran. Maka kebenaran sebelum disampaikan dia harus hidup dulu di dalam kebenaran, gitu. Jangan dia hidup di dalam ketidakbenaran, dia menyampaikan tentang kebenaran. Ini bahaya nih, ya. Nah, sekarang yang keempat, hamba Tuhan mempertahankan kesetiaan, mengabdi dengan menjadi berkat bagi sesama. Ya, kesetiaan itu penting, ya. Yang kelima, hamba Tuhan harus mempertahankan ketekunan dalam pengabdian serta mengerjakan sebuah pelayanan. Diulangi lagi di dalam kode etik berbicara tentang pengabdian. Ya, ingat pelayanan saudara dan pelayanan saya ini adalah pengabdian, buat. Ya, nggak usah takut ketika kita memilih menjadi hamba Tuhan kita tidak makan. Ya, nggak usah takut ketika kita memilih menjadi hamba Tuhan, ya, anak cucu kita akhirnya hidupnya pas-pasan. Enggak, itu paradigma yang salah. Buang itu mindset setan itu keluar. Ya. Jangan sampai kita disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang demikian. Tolak di dalam nama Yesus, pergi kau, enyah kau semua dari pikiran, keluar, bersih semua di dalam nama Tuhan Yesus, dan aku taruh pikiran Kristus di dalam pikiranku, di dalam otakku, di dalam kepalaku, supaya hidupku layak berkenan di hadapan Tuhan, hidupku semua berorientasi kepada Tuhan, kepada Kristus yang telah menyelamatkan hidupku, karena keselamatan Kristus yang diberikan kepadaku, itu lebih daripada apapun juga, lebih daripada mobilku yang 2 pintu, lebih daripada rumahku yang 1 hektar, lebih daripada asetku, hartaku yang mungkin 700 M, gitu. Jauh tempatkan itu, ya. Yang terakhir, etika dan moral hamba Tuhan dalam pelayanan, ini tadi saya sampaikan sebuah contoh saja. Etika ini adalah yang mengatur bagaimana moralitas kita harus dijaga.
Ya, contoh Paulus yang bisa menjaga dengan baik, kemudian rasul-rasul semua yang Tuhan pilih, selain Yudas ya, Yudas kata termasuk, itu adalah mereka-mereka yang bisa menjaga etika di dalam pelayanan dengan baik, nama Tuhan Yesus dia pegang dengan betul supaya nama Tuhan Yesus tidak jelek, ya, tidak punya persepsi yang tidak baik di masyarakat. Dia pegang itu etika, ya, nama baik Tuhan Yesus, kemudian dia jaga juga moralitas dia sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan dengan tindakan yang baik dan benar, ya, yang sesuai dengan firman. Yang sesuai dengan firman lakukan, ya, tidak sesuai dengan firman tidak usah lakukan. Sama seperti apa yang tertulis. Jadi malam hari ini kamu tidak menyampaikan apa yang kamu sampaikan, sampaikan itu. Enak tidak enak didengar, sampaikan itu. Kau disukai tidak disukai, sampaikan itu. Yang penting kau sudah berbicara. Masalah orang mau terima, tidak mau terima, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting kau sudah berbicara. Nah, saya sampaikan itu malam hari ini berkaitan dengan etika dan moralitas sebagai hamba Tuhan. Saudara mau menghakimi saya silakan, tidak menghakimi saya silakan. Saudara mau apresiasi boleh, tidak mengapresiasi saya juga tidak apa-apa. Ya, yang keempat, para hamba Tuhan harus menyikapi tugas yang diemban dengan setia dan tekun yang dibangun di atas komitmen yang tinggi kepada kualitas pelayanan, disiplin tinggi, serta kinerja tinggi yang bermutu. Nih, saudara perlu belajar yang keempat ya. Semua yang disebutkan ini kita perlu belajar. Jangan cukup puas dengan apa yang pencapaian-pencapaian sudah kita raih. Walaupun saya sudah belajar jadi dosen, misalkan, saya tetap harus belajar, mengembangkan kembali, terus tingkatkan kapasitas kita. Kapasitas kita 1 liter misalkan seperti aqua botol misalkan itu harus kita tingkatkan lagi ya, misalkan menjadi aqua galon kapasitas. Tadi kan kita punya kapasitas yang besar, dengan kapasitas yang besar kita bisa menerima kapasitas itu sehingga untuk kita bagikan kepada orang lain jadi lebih banyak lagi. Kalau cuma 1 liter cuma dibagi berapa orang, tapi kalau 1 galon misalkan kita bisa bagikan air itu kan lebih ke banyak orang. Itu yang maksudnya Tuhan mau. Ini di poin yang keempat. Jadi perlu belajar. Jadi jangan cepat-cepat apa namanya mengambil keputusan saya nggak mau belajar di sini karena ya itu tadi ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu saya tidak menyinggung siapapun juga ya. Jangan keras kepala di dalam pembelajaran kita mengikut Tuhan. Memang belajar firman Tuhan itu nggak enak. Ya memang kita berorganisasi, kita banyak berjumpa dengan orang, ada perbedaan pendapat. Kadang-kadang ya ada ujian-ujian yang memang Tuhan lihat, Tuhan izinkan terjadi untuk memperbesar kapasitas iman kita. Jadi kalau kita senantiasa mengandalkan perasaan kita, kita orang yang baper di dalam dunia pelayanan, kita akan menjadi bonsai. Kita nggak akan pernah bisa bertumbuh. Ingat, Kristen bonsai itu adalah Kristen pajangan yang dilihat orang doang. Ya, kelihatannya indah, tetapi dia tidak berbuah. Mau yang mana? Mau yang besar berbuah atau yang kecil hanya jadi tontonan orang saja? Begitu. Enggak masalah. Bonsai itu harganya tinggi atau harganya mahal. Tapi kan tidak semua bonsai juga harganya mahal. Tetapi buah yang besar, buah yang tidak punya nilai yang mahal, tetapi dia bisa memberi makan banyak orang. Bisa memberikan nutrisi, vitamin buat banyak orang. Hidupnya berdampak. Bonsai hanya dipandang sebagai sebuah keindahan, sebuah seni. Ya, jangan jadi Kristen yang bonsai karena Tuhan sudah bilang saudara harus berbuah. Yang kelima, hamba Tuhan harus melaksanakan setiap keputusan dan tindakan dengan penuh hikmat. Lagi-lagi hikmat, 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 hikmat. Ya, saudara belajar untuk mendapatkan hikmat. Alkitabian dari mana datangnya hikmat? Dari hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ya, pikiran Kristus, ide-ide gagasan, pengenalan yang benar, konsep berpikir yang sesuai dengan kerajaan Allah itu kita dapatkan dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Poin yang kelima, untuk kita melakukan ini semua, maka bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Saudara harus semakin intim, semakin intim, semakin intim, semakin intim. Jangan semakin melihat dunia ini yang tidak ada kepastian, yang tidak menentu ini, iman saudara ke depan jadi bosan. Semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Ya turun semua tuh. Nah, gimana cara ngangkatnya lagi? Udah ketinggalan. Apalagi ketika Tuhan Yesus datang, kita tertinggal. Nah, kita down. Jangan down dong. Kita harus naik dong. Ingat, kalau kita ada di bawah, kita tidak bisa melihat dunia ini secara perspektif dengan cara luas. Tapi kalau saudara naik terus sampai ke puncak yang tertinggi, saudara akan melihat bagaimana dunia itu begitu luas, dunia itu begitu indah. Dan ketika saudara sampai ke puncak, itu adalah titik perjuangan Anda. Saudara, iman kita dibangun untuk kita semakin naik, semakin tinggi. Kita punya simbol sebagai Raja Wali. Raja Wali adalah burung yang paling perkasa. Dia bisa terbang tinggi. Dan dia bisa memandang ke bawah dengan berbagai pemandangan yang bisa dia lihat. Kenapa? Karena dia selalu ada di atas dan dia tidak mau turun ke bawah. Yang sudah ada di atas, jangan turun. Yang sudah ada di atas, kau harus semakin naik sampai ke puncak. Sampai kapan kita naik ke puncak?
sampai kita menutup mata kita. Di dalam dunia pelayanan, di dalam etika yang kita kembangkan adalah bagaimana kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan secara etika, kemudian kita juga berkenan bagi setiap orang. Nah, malam hari ini kita belajar Bapak Ibu, ini bukan khotbah, ini adalah bagian daripada rangkuman pengajaran kita tentang etika di dalam pelayanan. Bahwa etika di dalam pelayanan perlu kita bangun, perlu kita jaga. Kita harus saling menghormati satu dengan yang lainnya. Kita harus menghargai siapapun yang ada di dalam komunitas kita, itu adalah keluarga kita. Dia adalah cici kita, dia adalah koko kita, dia adik kita, dan dia juga mungkin orang tua kita. Mari kita bangun hubungan itu. Kita berkeluarga di dalam Tuhan, kita bersaudara di dalam Tuhan, tidak ada boleh konflik. Biasanya organisasi mau besar, itu dihantam dengan konflik. Dibikin ribut dalamnya. Kenapa bisa begitu? Ada yang lengah. Bisa saja dia lagi ada masalah, dia tidak berdoa, iblis masuk cepat-cepat, bawa efeknya untuk menghancurkan konflik organisasi itu. Kebanyakan saya lihat seperti itu. Dan kebanyakan mereka yang menjadi penyebab konflik, akhirnya di luar dalam hidup mereka hancur-hancuran. Mereka nggak dipakai Tuhan di dalam pelayanan. Ayo. Sebelum terjadi sesuatu, mari kita pegang etika. Kode etik kita sebagai hamba Tuhan. Karena ketika satu kali kita melanggar dari apa yang sudah kita sepakati, contohnya seperti Raja Saul, maka apa yang terjadi? Roh Tuhan undur dari Saul. Karena hidupnya tidak beretika dan moralitasnya sangat rendah. Dan saudara lihat hidupnya setelah Tuhan, Roh Tuhan undur daripada dia. Hidupnya di dalam kebencian, ambisi, kemarahan, segala macam itu menguasai hidup. Bagaimana dia bisa menjadi satu pribadi yang berdampak? Nah, kalau sudah berdampak kali ini, belajar hati-hati tidak jatuh. Ya, etika Kristen malam hari ini sampai di sini pembahasannya Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu semua. Saya lagi mohon maaf dengan statement yang mungkin agak keras saya sampaikan, tapi inilah pengajaran. Ya, cara saya mengajar seperti ini. Tolong dipahami, dimengerti. Ya, saya mengajarkan tanpa maksud tertentu, tanpa ada pesan. Juga buat teman-teman yang menyaksikan sama hamba Tuhan, mohon maaf apabila ada satu kenyataan yang tidak berkenan, dan apa yang saya sampaikan ini kiranya menjadi satu pesan bagi kita semua bahwa ini kita kembali kepada firman, bukan kembali kepada pandangan dan tafsir saya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Untuk sekali temanya tadi Pak mengenai pemaparannya memang sangat padat pelajarannya karena ini memang Bapak biasa ngajar di kampus ya. Dan by the way, ngomong-ngomong ada murid Bapak yang Bapak ajarkan di kampus KB, dia mengirimkan salam namanya Pak Benris ya, itu adalah orang satu kampung saya. Dia bilang wah ini Bapak ini bagus mengajarkan mengenai konseling katanya gitu. Saya bilang, oh iya masuk dong. Tapi dia ada pelayanan juga. Dia melayani di tempat lain tadinya gitu. Jadi dia nggak bisa masuk, nggak bisa join. Nah, tadi Pak mengenai pelajaran ini sangat bagus sekali topiknya. Saya catat, saya sudah lengkap catatnya, saya tinggal email ke tempat saya dan tinggal saya print nanti. Jadi supaya bisa saya baca ulang-ulang gitu. Nah, ini mengenai etika pelayanan ini yang tadi Bapak pertama sekali katakan itu adalah satu anugerah. Saya merasakan bahwa memang betul Pak, tidak semua orang bisa mendapatkan pelayanan. Mungkin mereka mau tapi nggak ada wadahnya, nggak ada komunitasnya. Atau juga mungkin ada yang mau tapi dia tidak punya potensial, tidak punya kemampuan, ya. Dia tidak bisa melayani. Banyak alasan orang-orang yang tidak bisa melayani begitu. Nah, saya punya pengalaman yang sangat menyedihkan sekali di Amerika ini. Di dalam dalam gereja itu ada komsel. Bapak biasa komsel atau apa saya nggak tahu karena setiap gereja itu kan beda-beda ya Pak ya. Ada komsel, ada sel group, terus ada apalagi namanya. Nah ini di komsel gitu. Nah di komsel ini ada seorang ibu ya. Ibu ini sedikit kecewa dia dengan pemimpin di dalam satu wadah kaum wanita gitu, sehingga dia bilang wah saya nggak mau lagi datang ke sana, nggak mau melayani lagi gitu. Nah itu saya waktu itu pas lagi kuliah, lagi belajar di Amerika ini. Nah, waktu saya kuliah begitu, saya berbicara kepada dosen saya mengenai sikap ibu ini, gitu kan. Nah, dosen saya mengatakan bahwa inilah katanya anak-anak Tuhan banyak sekali mereka mau melayani,
tapi tidak mempersiapkan diri dengan benar. Jadi pelayanan itu mereka pikir main-main gitu loh. Sesuka, jadi membawa perasaan. Nah, kebetulan waktu itu saya juga sekolah yang Bapak tahu, saya pernah kasih tahu saya belajar power karakter ya Pak ya. Dan di situ saya belajar mengenai keunikan setiap manusia itu berbeda-beda. Ada manusia itu memutuskan melalui rasio logika pemikiran dia, ada memutuskan sesuatu juga melalui perasaan, melalui feeling gitu kan. Rasanya saya begini, ya saya maunya begini gitu kan. Nah, itu memang sangat menyedihkan Pak, karena saya melihat di dalam etika pelayanan ini, dosen saya itu mengatakan etika manusia itu adalah jendela jiwanya. Jendela jiwanya. Jadi kalau sikap kita tidak mengambil sikap yang benar di hadapan Tuhan, seperti tadi Bapak berkata berkali-kali, sering bumper emosional langsung ngambek, emosional langsung kayaknya bagaimana gitu. Nah itu berarti kan dia menjalankan itu dengan hati nuraninya, hati dengan keinginan dia gitu, bukan keinginan firman. Karena kalau di dalam firman kita tidak boleh melakukan hal itu. Nah, menurut Bapak mengenai orang yang seperti ini yang kejiwaannya terganggu di dalam satu pelayanan, bagaimana cara mentreatmentnya Pak kalau orang tersebut tidak sadar bahwa dia melakukan hal kesalahan? Iya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, sangat dalam pertanyaan. Memang betul pertama kita harus kembali lagi kepada proses daripada masa lalu yang mungkin belum dibereskan gitu ya dari diri orang tersebut. Gitu. Nah, sehingga masih ada hal-hal yang menyebabkan dia terikat dengan hal itu. Nah, jadi langkah yang pertama adalah inilah asli dari seseorang tersebut dengan apa yang sudah dia pertunjukkan. Dengan apa yang dia pertunjukkan, kita bisa melihat dan menjadikan etika pelayanan sebagai parameter. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi etika pelayanan, jelas dia sudah itu tadi ya, di dalam etika pelayanan dia sudah tidak sejalan. Karena ketika kita menerima sebuah panggilan, kita nggak boleh menjadikan itu sebagai sebuah kesungutan dan menganggap diri kita paling benar. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, masa lalu ini yang tadi saya bilang, ya, itu berkaitan dengan mungkin bisa pengaruh karena dari orang terdekat, cara mendidik waktu dia masih anak-anak begitu ya, mungkin sampai remaja, atau mungkin ada satu peristiwa-peristiwa yang menyebabkan dia itu terluka sehingga pada waktu dia terluka posisi dia adalah sebagai orang yang teraniaya. Jadi pada waktu itu dia belum sembuh dari situ dan kemudian dia berusaha untuk tampil, kenapa ya dulu gue mau teraniaya seperti itu ya, sekarang gue harus menjadi orang yang dominan. Jadi ada unsur sifat yang dipaksakan, ada sifat unsur yang dipaksakan untuk dia belajar untuk menjadi dominan dan dia bertahan, tetapi bertahannya dia ini bukan hanya untuk bertahan diam begitu, tetapi dia juga pakai bertahannya dia untuk juga dia agresif menyerang orang gitu. Nah, sehingga bagaimana caranya? Tentunya Ibu, yang pertama kita harus memaklumi sebagai orang yang sama-sama belajar ya, kita harus menerima fakta kenyataan ini, tetapi jangan kita biarkan. Ya, biarkan waktu berjalan, cooling down terlebih dahulu, kemudian tetap relasi itu tetap harus dibangun. Jadi pribadi-pribadi seperti ini nggak boleh ditinggalkan, begitu ya. Pribadi yang seperti ini harus dirangkul kembali. Dan kita melihat ada satu kelemahan dia di bidang ini, maka coba kita pelan-pelan ya. Dengan cara yang lain kita mengadakan pendekatan gitu. Caranya bagaimana? Ya rangkul dulu lagi. Kita tahu ada sesuatu yang tidak cocok dengan dia. Nah, kita mulai nanti masuk kepada misalkan sesuatu yang kita mau percayakan apa begitu ya. Kemudian kita juga nanti ketika kita tahu tentang hal itu, sesuatu yang tidak dia sukai begitu, jangan mungkin kita nanti menampilkan itu kembali kepada dia, karena akan menimbulkan konflik yang kedua. Jadi caranya adalah tetap dirangkul dengan baik, diajak kembali, dibangun kepercayaan yang pelan-pelan, sambil nanti ada hal-hal yang kita sampaikan sebagai sebuah masukan yang baik kepada dia. Jadi kalau kita tinggalkan, kita musuhi, misalkan bukan dimusuhi, sebenarnya nanti dianggap kita ini memusuhi dia, meninggalkan dia gitu. Nah, ini akan repot lagi. Nah, jadi saran saya seperti itu. Ya.
saran saya tetap dirangkul, tetap diberikan apa namanya ya, di hubungan komunikasi diperbaiki, sementara tinggalkan apa yang mungkin sudah terjadi, tetapi tidak dilupakan, tetapi menjadikan sebuah evaluasi gitu untuk perbaikan ke depannya. Dan mungkin perlu melibatkan juga orang yang bisa menjadi yang sama ini mungkin menjadi teman sahabat dekat gitu ya. Jadi memang kita tidak bisa langsung person to person secara pribadi langsung tatap mata, empat mata begitu. Tapi kita harus merangkul juga lewat media perantara yang lain ya. Yang ketiga, mungkin sahabat dekatnya. Kalau dia seorang istri misalkan juga lewat anaknya mungkin. Biasanya lewat anak lebih efektif begitu. Anaknya mengingatkan mama atau papa gitu ada sesuatu yang mungkin yang harus diperbaiki begitu yang membuat mungkin nanti mama dinilai salah dengan sesuatu yang tidak baik dari orang lain misalkan begitu. Nah mama harus ubah dengan cara seperti itu bisa Bu. Tapi saya melihat waktu itu ibu ini ibu ketua ya, ibu ketua itu sudah angkat tangan karena udah berusaha menghubungi, berusaha untuk menelpon, tetapi nggak mau diangkat, nggak mau menghindar orang ini. Jadi saya melihat juga udah mendekati, bahkan ibu gembalanya sendiri udah mengatakan ya udah dibiarkan aja katanya gitu. Jadi nggak usah, kalau memang dia mau menghindar ya dibiarkan aja. Tapi memang sih kalau dia datang ke gereja ya datang seperti biasanya. Tetapi dia sudah pikir, wah ini bukan bagian saya lagi. Nah tapi menurut saya pada saat itu, kamu bersikap untuk siapa? Kamu bersikap itu menyakiti perasaanmu sendiri loh, saya bilang. Kenapa? Kamu gagal mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan. Dan saya melihat ya Pak ya, kemanapun dia pergi menjadi bumerang. Ke sana kemari dia nggak cocok, ke sana kemari nggak cocok gitu. Jadi memang orang yang picik ya Pak ya, nggak mau terbuka untuk mendapatkan pendapat. Jadi dia selalu berasumsi dengan ininya sendiri. Jadi memang sih itu yang di power karakter memang mengatakan orang-orang yang sudah solusi ditutup ya, maksudnya udah terkepung dengan hal itu, mereka sudah pemikiran sendiri. Jadi kalau mau dimasukin juga sulit mereka untuk menerima gitu. Nah, alangkah sangat disedihkan sekali karena apa? Orang ini bukan Kristen yang baru, Pak. Orang Kristen yang cukup lama. Ya, cukup lama. Bahkan dia sebagai pemimpin juga di dalam bidang yang lain gitu. Tetapi ya menggagalkan visi membangun karakter itu. Jadi banyak sekali saya melihat Pak, mereka pikir membangun karakter itu untuk orang lain. Banyak sekali yang saya lihat. Mereka mengira, oh gue membangun karakter untuk orang lain. Padahal salah. Membangun karakter itu adalah untuk diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita indah di pandangan Tuhan. Benar nggak Pak? Iya betul. Itu memang begitu. Iya. Iya. Tujuannya memang itu. Karena kan kita kan sebagai hamba Tuhan ya sekarang ya sebagai hamba Tuhan ini kan memang yang dinilai itu kan karakter kita sebenarnya. Nah inilah yang sangat penting kita bangun. Yang seperti apa sih karakter yang harus kita miliki? Sesuatu apa? Tadi makanya kan ada di dalam kode etik itu kan kita belajar bahwa kita perlu introspeksi diri, belajar. Kita mengevaluasi diri, apa sih yang menjadi kurang? Kalau ada sesuatu yang kurang hari ini, yang akhirnya merasa diri kita ini akhirnya, contoh di dalam kehidupan ya, kita berhubungan dengan sesama misalkan, ada hal-hal yang tidak disukai orang-orang lain, berarti kan sesuatu kekurangan. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki itu menjadi sesuatu yang bisa diterima oleh orang lain. Nah, ini yang harus kita tinggalkan, kita ubah begitu. Nah, biasanya kan orang kan menganggap itu tadi kan. Oh, saya enggak menganggap orang itu sempurna. Karena firman Tuhan udah bilang kok. Ya, firman Tuhan bilang kan orang merasa paling benar kan menurut pandangannya sendiri. Enggak ada sesuatu yang salah begitu. Tetapi kan orang lain yang lihat, yang nilai. Begitu. Nah, ibaratkan sebuah cermin aja, kita kalau misalkan mau melihat diri kita nih, kita mau dandan rapi, udah betul rapi gak sih? Kan kita perlu bantuan. Kita nggak bisa melihat diri kita sendiri. Yang dilihat, yang bisa melihat diri kita sendiri orang lain. Gitu.
misalkan istri saya, anak saya, misalkan kakak rohani saya, bapak gembala saya, misalkan kan seperti itu. Dan untuk kita bisa melihat tentang diri kita, kadang kan kita perlu bantuan cermin juga. Nah itu makanya karakter itu diibaratkan seperti itu. Sesuatu yang tidak baik ya diubah. Kan tadi saya bilang kalau kita berbicara tentang integritas itu harus sejalan semuanya tuh. Nah di dalam perkataan, tindakan, pikiran, dan perbuatan itu sama, konsisten. Jadi itu dia Bu, memang perlu diperbaiki. Sebenarnya kepingin ngobrol, tapi karena waktunya kita udah Iya, melewati ya. iya Bu, Saya betul. kembalikan kepada Pak Ibu Ana Chandra, silakan. Ya. Iya, karena waktu ya sudah tidak memungkinkan, baik kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bu Heni atas diskusinya dan saya minta kesediaan Pak Dedi untuk tutup dalam doa. Silakan Pak. Baik, Bu closing Ana, makasih. Ya. statement-nya. Ya. Ya, Bapak Ibu, inilah pelajaran etika Kristen. Jika ini kami akan bisa melanjutkan kisah waktu. Kami istirahat besok pagi kami akan ibadah, bangunkan kami dengan kekuatan terdalam Tuhan. Kasih kekasih Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran, peganglah etika yang di dalam pelayanan, pegang kode etik sebagai hamba Tuhan di dalam jalan setiap tugas pelayanan kita, biar apapun yang kita kerjakan di dalam pelayanan, semua Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Terimalah berkat Allah Bapa kita di surga, kita kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penyertaan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita semua, mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus dan awan berfai, menjemput kita, menjadikan kita semua pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dan mendapatkan upah tinggal bersama di dalam kekekalan, di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.